Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak ngelek ya. Merhaba Dashlar. Merhaba, kabar. Waalaikumsalam. Halo Apa teman-teman kabar? semuanya. Host Gel ini, selamat datang di webinar Akbar Beasiswa Turki. Alhamdulillah kita udah masuk ke sesi ketiga, sesi terakhir. Kita udah dari jam 1 siang waktu Indonesia Barat tadi. Ada sesi pertama ngobrolin beasiswa Turki Burslara, sesi kedua ngomongin beasiswa SMA Imam Hatip, dan akhirnya pada malam hari ini Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk ngadain sesi ketiga, yaitu bakal bahas tentang webinar beasiswa Turkiye Diyanet Vakfı atau TDV. Pematerinya bukan aku, di sini sudah ada Kak Anida, tapi sebelum itu aku izin share beberapa hal dulu ya, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, yaitu materi dengan Kak Putri Anida ya. Nah, jadi aku share screen, sudah kelihatan? Sudah, Kak. Oke. Kelihatan. Oke, jadi yang bisa open cam, silahkan open cam ya, biar lebih semangat. Jadi insya Allah malam ini kita bakal bahas tentang beasiswa TDV, yaitu Turkiye Diyanet Vakfı, dengan Kak Putri Anida yang sudah hadir di sini. Nanti bakal bahas lebih lanjut lagi, tapi sebelumnya aku mau ucapkan selamat dulu kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, udah niat daftar beasiswa, udah dapat hidayah untuk daftar beasiswa. Jadi kalau udah dapat hidayah, jangan lepaskan ya, karena susah banget istiqomah untuk daftar beasiswa sampai terakhir gitu. Nah, jadi aku mau ajak teman-teman di sini untuk berbagi ilmu yang bermanfaat agar bisa dapat amal jariah. Amin. Jadi caranya gampang aja, teman-teman bisa berkontribusi lewat jalur cerita. Jadi teman-teman bisa nanti selama webinar berlangsung bisa catat semua materi, rekam, foto semua momen dari POV kamu ya. Nanti bisa upload story, tag IG Melek Beasiswa, IG Fadia Muksen sama IG-nya Kak Anida. Nanti aku bakal share juga. Nanti biar teman-teman yang lain itu bisa tahu ternyata ada loh beasiswa Turkiye Diyanet gitu. Biar teman-teman kamu yang di dalam story, yang dalam Instagram kamu juga bisa aware gitu. Jadi kamu juga bisa share informasi secara tidak langsung kepada teman-teman satu apa ya, satu circle-mu lah istilahnya yang ada di Instagram atau di WhatsApp seperti itu. Nah, jadi kenalan sedikit, aku Fadiah Muksen, aku bakal jadi moderator di sesi pada hari ini. Eh, Aku founder dari Melek Beasiswa, jadi mungkin belum bagi yang belum tahu, Melek Beasiswa itu platform ya, platform yang berawal dari komunitas pejuang beasiswa Turki. Sesuai namanya, visi dan misi kami itu untuk buat teman-teman tuh bantu teman-teman lebih aware, lebih sadar, lebih melek tentang beasiswa-beasiswa luar negeri ya, terutama beasiswa yang nggak pakai TOEFL, nggak pakai IELTS, nggak pakai LOA kampus, dan juga yang low budget atau hidden gem. Nah, di Melek Beasiswa ini, bagi teman-teman yang baru tahu ya, kita tuh punya banyak banget agenda. Salah satunya webinar beasiswa yang gratis, kayak yang teman-teman hadirin pada hari ini. Ada juga live IG Q&A beasiswa di IG Melek Beasiswa sama IG aku. Dan juga kita punya kelas mentoring beasiswa yang lebih intensif lagi. Kalau webinar kan cuma pembahasan general biasanya. Kalau mau lebih intensif dan eksklusif, teman-teman boleh join kelas mentoring beasiswa. Nanti bisa chat admin WhatsApp aja. Nah, jadi kita juga bantu teman-teman untuk apa namanya, daftar dan sukses untuk dapat beasiswa-beasiswa yang menurut Melek Beasiswa itu beasiswa mini modal. Seperti contohnya seperti ini, dan salah satu yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah beasiswa dari Kementerian Agama Turki, yaitu beasiswa Turkiye Diyanet Vakfı seperti itu. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau daftar beasiswa Turkiye Diyanet Vakfı dan mau dibimbing sama mentor kita, di sini ada Kak Anida, nanti boleh banget join kelas mentoringnya, bisa scan ini atau nanti bakal di-share lah linknya untuk chat admin WhatsApp atau untuk langsung daftar seperti itu. Jadi kita punya banyak banget program mentoring yang lebih intensif daripada webinar. Salah satunya yaitu yang dengan Kak Putri Anida di beasiswa TDV atau beasiswa Turkiye Diyanet Vakfı dari S1, S2 sampai S3. Jadi bisa segera daftar karena insya Allah kelas TDV ini akan kita mulai di minggu pertama Januari karena pendaftarannya sebentar lagi gitu. Dan terakhir sebelum kita masuk ke Kak Anida, aku mau share juga, mungkin teman-teman udah lihat juga di grup. Intinya teman-teman kalau misalkan mau support Melek Beasiswa boleh banget. Teman-teman boleh infak seikhlasnya. Nanti insya Allah bakal dapet
e-sertifikat dalam bahasa Inggris sama PPT materi webinar dari Kak Anida seperti itu ya. Jadi aku kenalin sedikit aja Kak Anida di sini. Halo Kak Anida udah hadir. Halo, Assalamualaikum. Udah kedengeran suaranya Kak Fadia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengeran Kak Anida. Ya, jadi aku izin ya kenalin sedikit aja. Nanti kalau Kak Anida mau kenalan sendiri boleh. Jadi speaker kita pada malam hari ini adalah Kak Putri Anida. Beliau merupakan awardee dari beasiswa Turkiye Diyanet Vakfı di tahun 2021 dan sekarang sedang menempuh S1-nya di Bursa Uluda University ya di Ilahiyat Fakultesi atau jurusan Agama Islam. Beliau juga merupakan konten kreator. Nanti boleh follow Instagramnya di sini. Teman-teman bisa dapat banyak konten yang bermanfaat dari Kak Anida juga dan juga full time penuntut ilmu Masya Allah ya. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Aku langsung serahkan sesi ini kepada Kak Anida. Silahkan Kak. Oke. Udah dijadikan co-host harusnya udah bisa share screen ya. Kak Fadia, apakah boleh dari tim Oh yang share boleh. screen? Oke. Sebentar ya. Siap. Sebentar aku buka dulu. Gimana Kak Anida? Kabarnya sehat? Sehat, Kak Fadia, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Kak Nida Alhamdulillah. lagi di Turki ya sekarang ya Kak ya. Iya benar banget. Saya juga berusaha kayak buat me ini takut terlambat gitu ya Kak Fadia. Jadi kayak beberapa kali Anida cek ini jamnya benar atau enggak ya gitu. Karena kan kita beda 4 jam ya. Iya, benar-benar, benar banget. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak terlambat ya. Oke, Alhamdulillah. sebentar. Ini aku lagi buka PPT-nya. Nah, ini dia. Oke, aku share screen. Nah, teman-teman, habis ini teman-teman akan ada sesi tanya jawab juga sama Kak Anida ya. Jadi siapkan pertanyaan dari sekarang. Jadi ini materinya hanya untuk pemanasan aja. Nanti teman-teman bisa tanya lebih detail lagi sama Kak Anida. Oke, Bu Irun silahkan Kak. Oke semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang Coach Galvinis di acara kita hari ini, di webinar kita hari ini, teman-teman. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang udah ikut webinarnya dari pagi, Masya Allah, dan mungkin ada juga yang ikut sekarang. 65 orang kita di sini, khusus buat beasiswa PDV, kayak gitu ya teman-teman. Dan insya Allah di webinar kali ini, teman-teman, di kesempatan kali ini, Anda ingin ngajak teman-teman semua, kita bareng-bareng cari tahu lebih dalam kira-kira beasiswa TDV itu apa sih? Gitu teman-teman. Sebelumnya kita ucapkan dulu terima kasih banyak kepada Kak Fadia dan seluruh tim Melek Beasiswa teman-teman yang Alhamdulillah sudah memfasilitasi kita buat ngobrol-ngobrol hari ini. Anda jadi flashback dulu ketika Anida SMA, teman-teman. Anida sekolahnya itu di asrama. Jadi di asrama itu nggak boleh bawa HP, kemudian nggak ada internet, dan something like that. Tapi dari kecil Anida itu punya impian buat cari beasiswa gitu untuk kuliah ke luar negeri. Dan pada akhirnya teman-teman ketika itu Anida tuh bisa pulang tuh 2 minggu sekali kayak gitu. 2 minggu sekali. Jadi ketika memang ada kesempatan buat pulang, barulah di situ Anida cari informasi tentang beasiswa Turki. Nah, salah satu YouTube, kemudian konten-konten yang sering banget Anida tonton itu kontennya Kak Fadia, teman-teman. Nah, jadi Anida harap apa yang Anida sampaikan hari ini itu juga jadi amal jariah buat Kak Fadia, dan Anida harap insya Allah apa yang kita pelajarin hari ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang mungkin juga punya mimpi yang sama seperti Anida di masa itu. Bismillah. Kita boleh lanjut berikutnya Kak. Oke, tadi kita udah kenalan ya teman-teman, nggak perlu kenalan lagi mungkin, langsung aja. Yap. Jadi teman-teman, ini adalah beberapa foto-foto yang mungkin Anda ingin lihatkan kepada teman-teman, gambaran kuliah di Turki itu seperti apa gitu. Jadi ini foto-foto tahun pertama Anda. Ketika itu Anida ada kesempatan, alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk ikut
kelas dulu, 1 tahun belajar bahasa Turki dulu. Di sini teman-teman bisa lihat ada main salju, kemudian sama bareng teman-teman internasional lainnya. Kemudian juga Anida, alhamdulillah waktu itu berkesempatan jadi MC di acara Istanbul Youth Summit 2022 kalau nggak salah. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di sini mungkin gambarnya seru sekali. Tapi teman-teman di balik gambar yang seru pastinya ada nangis-nangisnya juga. Kita bisa lanjut lagi. Yap. Nah, teman-teman mungkin sebelum kita masuk ke beasiswa TDV itu apa sih kira-kira? Cuman ingin cerita sedikit teman-teman bahwa sebenarnya dulu ketika Anda ditanya sebenarnya Kak Anida kenapa sih pingin kuliah ke luar negeri kayak gitu. Nah waktu aku masih SMA teman-teman aku nggak daftar sama sekali univ Indonesia gitu, univ negeri gitu. Eh, aku udah berazam atau berniat waktu itu aku berniat bahwa ya Allah gitu aku udah sering banget nyusahin orang tua pakai uang mereka buat biaya pendidikan aku. Jadi aku mohon, aku niatkan semoga nanti ketika kuliah aku nggak memberatkan orang tua lagi, teman-teman. Dan di saat itu, waktu aku SMA, aku itu seperti yang aku bilang, aku tuh sekolah di sekolah boarding school. Jadi boarding school itu swasta, jadi lumayan mahal, teman-teman. Aku ingat hari pertama masuk ke SMA, itu aku nangis-nangis teman-teman aku nangis-nangis karena merasa bersalah gitu aku harus pakai uang orang tua lagi buat sekolah buat biaya pendidikan kayak gitu teman-teman dan ya seperti yang aku bilang akhirnya Anida coba untuk doa sama Allah ya Allah gitu kalau suatu hari nanti Anida bisa bantu orang tua Anida untuk capai pendidikan ini salah satunya lewat beasiswa maka tolong mudahkan dan bukakan jalan-jalan itu. Dan ya teman-teman, pada akhirnya ketika Anida waktu itu kelas 12, Anida nekat Anida nekat kayak mengundurkan diri dari SNMPTN waktu itu. Anida dapat kuota tapi Anida mengundurkan diri karena kalau misalnya Anida mengundurkan diri, otomatis teman yang nilainya mungkin di bawah Anida itu bisa untuk masuk gitu ke kuota SNMPTN itu. Akhirnya Anida waktu itu teman-teman pada akhirnya cuma daftar di tiga pilihan kayak gitu, 4 pilihan sebenarnya. Yang pertama, Anida daftar beasiswa YTB, kemudian yang kedua, Anida daftar beasiswa TDV, kemudian Anida daftar Stipi Makfiroh itu di Bogor, teman-teman, dan itu pun sistemnya 100% beasiswa, dan pilihan terakhirnya Anida gap year. Jadi literally kayak gitu. Nah, pada akhirnya teman-teman, ketika Anida tahu, jadi Anida daftar beasiswa YTB dengan harapan insya Allah bakal keterima kayak gitu. Karena dari tahun ke tahun Anida lihat beasiswa YTB ini menerima banyak awardee. Nah, berbeda sama beasiswa TDV yang literally awardee-nya itu sedikit teman-teman. Jarang banget nyampe 10. Paling banyak mungkin 8 atau 6, 5 seperti itu dari seluruh Indonesia. Nah, pada akhirnya Aida coba untuk ya udahlah wala kata ilah billah. Ternyata teman-teman di beasiswa YTB itu belum rezeki Anida. Nah, pada akhirnya orang tua Anida bilang ke Anida, kalaupun mau kuliah ke luar negeri, mungkin Anida bisa coba Umi sama Abi biayain dulu. Mungkin nanti kalau misalnya Anida pergi ke luar negeri, bisa sambil part-time, bisa sambil bantu-bantu orang tua buat cari uang. Jadi pada akhirnya Anida bilang gini, kalau Anida nggak dapat beasiswa, that's okay gitu. Akhirnya bakal coba untuk gap year dulu, untuk cari pengalaman dulu, untuk mungkin cari ilmu dalam hal lain dulu, baru Anida coba lagi untuk cari peluang-peluang baru lagi. Kayak gitu teman-teman. Jadi Ayah cuman di sini to the point-nya adalah Ayah cuma mau bilang ke teman-teman bahwa teman-teman jalan hidup semua orang itu beda-beda kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang punya impian untuk kuliah ke luar negeri, mungkin itu something yang bagi teman-teman adalah mimpi yang besar kayak gitu. Tapi teman-teman jangan heran ketika bakal ada fase-fase di mana orang-orang sekitar kita meremehkan kita, ngertawain kita, dan kita merasa terlambat dan gagal, itu semua pasti bakal teman-teman ngalamin. Kayak gitu. Tapi intinya kita percaya bahwa Allah bakal beri kita kesempatan yang paling baik dan jalan yang terbaik, insya Allah. Next. So ya, kita bakal lanjut ke pembahasannya ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bingung. Kira-kira
TDV itu apa sih kayak gitu. Mungkin sering dengar kata-kata beasiswa TDV, 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 tapi teman-teman bingung gitu. Kira-kira makna dari TDV itu apa? Nah, di situ Anida jelaskan bahwa teman-teman, TDV itu adalah singkatan dari Türkiye Diyanet Vakfı. Jadi Türkiye Diyanet Vakfı ini teman-teman adalah suatu lembaga keagamaan yang berperan dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan beragama di Turki. Even like masjid, kemudian imam masjid, guru agama, kurban, bantuan sosial, even juga pendidikan agama Islam, baik untuk para pelajar Islam di dunia maupun pelajar Islam di Turki itu sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran kira-kira TDV itu apa, teman-teman bisa banget buat cari tahu lebih dalam. Teman-teman coba search di internet dengan apa sih? Dengan kata TDV, nanti bakal keluar teman-teman TDV itu apa. Jadi TDV itu nggak cuma beasiswa ya teman-teman. TDV itu adalah suatu lembaga yang mana lembaga ini tuh punya banyak banget program. Dan salah satu program mereka ini adalah beasiswa ini, teman-teman. Next. Dan kalau misalnya teman-teman mau coba cari tahu lebih dalam tentang TDV, teman-teman bisa lihat ini adalah logonya, dan di sini teman-teman bisa capture. Di sini adalah website resminya beasiswa TDV atau beasiswa, no, ini adalah website resminya Turkiye Diyanet Vakfı, teman-teman. Oke, langsung next. Nah, kalau misalnya teman-teman berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, beasiswa TDV itu biasanya dibukanya itu berbeda-beda setiap tahunnya. For example, di tahun Anida 2021 ketika itu kita bukanya dari bulan Februari ke Maret. Jadi it's totally different dengan tahun lalu ya teman-teman. Jadi tahun lalu itu bukanya kisaran sekitar tanggal 15 Januari sampai 29 Februari. Jadi kalau misalnya beberapa tahun yang lalu, waktu itu mungkin karena COVID atau apa, tidak kurang paham, cuman waktu itu bukanya di Februari ke Maret. Nah, tapi kalau misalnya tahun kemarin, itu bukanya dari Januari sampai Februari. Jadi, kalau misalnya kita berkaca dari apa yang terjadi tahun lalu, ada kemungkinan besar beasiswa TDV ini juga bakal buka di tahun 2025 mendatang. Mungkin kemungkinan besar bakal buka di Januari, Februari juga, teman-teman. So, iya, kita coba persiapkan sama-sama. Next. Nah, kira-kira teman-teman, untuk seleksi beasiswa TDV itu apa aja sih yang diperlukan? Oh ya, ini tahapnya ya teman-teman. Tahap proses seleksi beasiswanya itu ada 3 sebenarnya. Walaupun cuma 3 dan kelihatannya seperti mudah, tapi ini adalah proses yang panjang banget teman-teman. Bahkan hampir mungkin setengah tahun atau hampir 1 tahun gitu prosesnya. Yang pertama, kita bakal online dulu ya teman-teman. Jadi sistemnya itu yang pertama adalah pemberkasan, seleksi berkas dulu. Kalau misalnya teman-teman lolos seleksi pemberkasan ini, teman-teman bakal dipanggil untuk wawancara. Nah, wawancara ini adalah apa namanya proses seleksi yang kedua. Dan kalaupun teman-teman alhamdulillah udah lolos wawancara, maka teman-teman akan resmi jadi wardi beasiswa Turkiye Diyanet Vakfı ini. Next. Oke, nah ada beberapa syarat teman-teman. Ya mungkin ini secara umumnya dulu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu insya Allah kita semua bisa untuk coba gitu. Jadi syaratnya itu bukan merupakan warga negara Turki. Kita di sini semua mungkin ada keluarga negaraan Indonesia atau keluarga negaraan lain, tapi kalau misalnya bukan keluarga negaraan Turki, kita bisa daftar beasiswa ini, teman-teman. Kemudian, kalau misalnya untuk S1, maksimum pendaftarannya itu umur 21 tahun ya, teman-teman. Kemudian ada juga terkait kesehatan. Teman-teman mungkin nggak memiliki masalah kesehatan yang dapat menghambat pendidikan di Turki, teman-teman. Dan juga di sini ada Anda sertakan telah atau akan lulus pada bulan Juli di tahun pendaftaran dari SMA atau setara dengan kelas 12 di Turki dengan rata-rata akhir minimal 70. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misalnya teman-teman itu sekarang kelas 12 belum lulus dari SMA, for example, dan teman-teman mau coba untuk daftar beasiswa ini, bisa banget teman-teman. Karena itulah Anida dulu gitu. Anida dulu daftar beasiswa ini bukan setelah lulus SMA, tapi kondisinya ketika Anida masih kelas 12 SMA. Kayak gitu. Next.
Ada beberapa berkas dan insya Allah ini kita bakal, kalau teman-teman ada yang bakal ikut mentoring sama Anida, insya Allah ini bakal Anida coba untuk update lagi dan Anida cari tahu lagi apakah ada perbedaan atau enggak di tahun-tahun yang kemarin dengan tahun Anida ketika itu. Ada beberapa hal teman-teman yang mungkin teman-teman bisa siapkan mulai dari sekarang terkait pemberkasan. Yang pertama, itu ada paspor ataupun KTP, intinya yang tanda pengenal gitu ya teman-teman. Kemudian juga ada di sini transkrip nilai dan ijazah SMP. Anda harus cari tahu lagi nih, kira-kira ini sifatnya apa nih untuk sekarang? Apakah wajib atau hanya untuk penyertaan atau tambahan kayak gitu ya teman-teman? Insya Allah nanti kita coba cari tahu lagi lebih dalam. Kemudian juga teman-teman ada ijazah dan transkrip nilai SMA bagi yang udah lulus. Dan kalaupun teman-teman belum lulus atau masih kelas 12, maka teman-teman menyertakan transkrip nilai SMA semester 1 sampai 5. Di sini ada typo, bukan semester 1 sampai 2, tapi semester 1 sampai 5, teman-teman. Jadi gambarannya itu seperti apa? Transkrip nilai SMA. Jadi teman-teman ada rapot ya. Jadi rapotnya itu kan per semester itu ada ininya, ada nilainya. Nanti teman-teman jadikan, jadi kayak teman-teman data gitu, bikin kayak suatu di satu kertas itu teman-teman kumpulin gitu nilai teman-teman kelas 10 semester 1, 10 semester 2, 11 semester 1, 11 semester 2, dan kelas 12 semester 1. Kayak gitu. Dan nanti dijadikan satu kertas kayak gitu teman-teman, itu namanya transkrip. Jadi kayak kumpulan nilai teman-teman. Dan juga teman-teman butuh surat rekomendasi, and ini berbahasa Inggris. Dan juga teman-teman juga akan harus menyertakan CV dan juga LOI atau letter of intent. Nah, letter of intent ini biasa kita sebut sebagai esai, teman-teman. Jadi, nanti ketika teman-teman mau daftar beasiswa TDV ini, teman-teman harus bikin esai, dan ya itu lumayan, prosesnya juga lumayan butuh perjuangan dan butuh waktu, teman-teman. Next. Ada juga beberapa berkas tambahan yang menurut Anida, teman-teman, ini bisa jadi nilai plus gitu. Nilai plus banget bagi kita. Yang pertama adalah di situ ada sertifikat lomba, seminar, atau penghargaan. Kemudian ada juga sertifikat pengalaman magang, kerja, pengabdian. Dan kalau misalnya teman-teman udah pernah nih daftar TOEFL ataupun IELTS dan udah keluar hasilnya, ikut tes itu dan keluar hasilnya, teman-teman juga bisa banget buat sertakan sertifikat ujian bahasa asing gitu teman-teman. Dan juga kalau misalnya mungkin teman-teman punya karya ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya dan itu bisa teman-teman masukkan, itu bisa juga insya Allah teman-teman masukkan sebagai berkas tambahan di sini. Next. Nah, ada beberapa fasilitas beasiswa Turki Edunet Vakfı yang menurut Anida spesial sekali. Yang pertama, teman-teman, gratis biaya perkuliahan hingga lulus, termasuk kursus bahasa Turki dan kursus bahasa Arab juga. Kenapa di sini ada kursus bahasa Arab, teman-teman? Karena di beasiswa TDV ini, oh ya, perbedaannya ya, mungkin Anda harus masuk ke perbedaan dulu nih antara beasiswa TDV dan YTB. Nah, sedikit perbedaannya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu mau daftar jurusan agama Islam atau ilahiyat atau Islamic Theology, maka teman-teman pakainya itu di beasiswa TDV atau YTB. Jadi bisa daftar di beasiswa TDV, bisa juga daftar di beasiswa YTB. Nah, tapi kalau teman-teman semua mau kuliah dengan jurusan umum, for example like language, bahasa, maksudnya bahasa, kemudian mungkin teman-teman mau coba belajar tentang bisnis, hubungan internasional, dan lainnya, maka teman-teman daftarnya itu di beasiswa YTB. Kenapa? Karena untuk beasiswa TDV ini teman-teman hanya menyediakan jurusan agama Islam aja, teman-teman. Nah, karena itu di sini ada terapkan gratis biaya perkuliahan hingga lulus, termasuk kursus bahasa Turki, Homer, dan kursus bahasa Arab. Nah, plusnya di beasiswa TDV ini atau jurusan ilahiyat di Turki, teman-teman. Jurusan agama Islam di Turki, itu kita biasanya itu jenjang pendidikannya itu 6 tahun, teman-teman. Shock nggak nih? 6 tahun gitu. Di Indonesia mungkin 3 tahun kita kuliah udah selesai ya. Tapi kalau di Turki, teman-teman um, juga harus gitu kayak sekitar 6 tahun. Nah, 6 tahun ini terbagi jadi apa aja teman-teman? 6 tahun itu 1 tahunnya bahasa Turki, 1 tahunnya bahasa Arab, dan 4 tahunnya itu perkuliahan. Kalau misalnya teman-teman udah bisa bahasa Arab,
nanti itu disediakan ujian, yang mana kalau misalnya teman-teman lulus di ujian itu, teman-teman bakal bisa langsung masuk kuliah. Tapi kalau misalnya belum lulus, maka teman-teman juga harus ikut berpetualang belajar bahasa Arab dulu selama 1 tahun. Jadi totalnya 6 atau 5 tahun. Nah, tapi yang Masya Allahnya teman-teman, semua 6 tahun itu dibiayai oleh pihak Turki dan Wakfu ini. Kemudian kita juga dapat tunjangan setiap bulan. Dan ini beda banget. Poin ketiga, itu salah satu yang beda banget sama beasiswa-beasiswa lain. Bahkan Anida nggak tahu apakah ada juga beasiswa lain yang menyediakan seperti ini, teman-teman. Jadi kita kalau misalnya nilai kita itu mencukupi standar yang diberikan oleh pihak beasiswa, maka insya Allah kita bakal pulang setiap tahunnya, teman-teman. Jadi tiket gratis gitu PP Indonesia Turki itu setiap tahun gitu, Masya Allah. Kemudian juga ada di sini tempat tinggal berupa asrama dengan fasilitas makan 2 kali sehari. Nah itu juga insya Allah dibiayain ya teman-teman. Next. Dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi mungkin ini 4 poin gitu. Harus mulai dari mana? Boleh next lagi, Kak? Oke, di sini ada tulis beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa coba untuk persiapkan mulai dari sekarang. Kalau misalnya teman-teman itu ingin belajar, ingin ngejar beasiswa Turki ataupun beasiswa lainnya, teman-teman. Yang pertama, sebenarnya yang terpenting itu niat sih, teman-teman. Kayak kita akan dipertemukan dengan apa yang kita niatkan gitu. Kita akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Nah, gitu juga perkara beasiswa, perkara apapun itu. Kalau misalnya teman-teman niatnya itu memang baik gitu, insya Allah akan Allah mudahkan jalannya dan Allah berikan yang terbaik gitu. Jadi intinya adalah teman-teman harus coba untuk bangun fondasi itu dulu gitu. Jadi niat ini ibarat tiang. Kalau misalnya tiangnya kokoh, tiangnya bagus, bahan bakunya, insya Allah apa yang berdiri juga bakal bagus dan kokoh, teman-teman. Oke, jadi niat itu penting banget. Kemudian, teman-teman mulai dari sekarang bisa banget untuk coba belajar bahasa asing mulai dari sekarang. For example, you wanna go to Turkey. Teman-teman mau pergi ke Turki. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pergi ke Turki, kira-kira teman-teman harus cari tahu dulu nih, di Turki itu biasanya pakai bahasa apa ya? Oh, bahasa Turki. Dan juga mungkin kalau misalnya plus, mungkin bahasa Inggris dan bahasa Arab juga bisa nih teman-teman mulai pelajarin mulai dari sekarang. Nah, itu bisa banget teman-teman. Kemudian, teman-teman harus juga punya always have space dalam hati, selalu punya ruang dalam hati bahwa Allah is the best of planners. Allah adalah perencana terbaik, teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman, Anida lihat teman-teman seperjuangan Anida ketika daftar beasiswa, itu ada 2 tipe. Yang pertama, teman-teman, mereka yang menjadikan beasiswa itu sebagai tujuan akhir atau mereka yang menjadikan beasiswa itu sebagai wasilah mencapai mimpi. Nah, maksudnya itu kayak gimana? Mungkin teman-teman masih bingung. Kayak gini, teman-teman. Anida, ketika nanti mungkin teman-teman mentoring sama Anida, insya Allah Anida bakal bahas ini lebih dalam. Tapi teman-teman, satu hal yang mungkin Anida pingin ngomong ke teman-teman adalah mindset untuk daftar beasiswa ya. Banyak banget yang nggak mau daftar beasiswa karena takut gagal dan mereka nggak mau ngerasain rasa sakitnya gagal itu kayak gimana. Nah, tapi apa yang mau Anida sampaikan ke teman-teman adalah ketika teman-teman punya niat untuk daftar beasiswa, maka tolong jangan jadikan beasiswa itu sebagai tujuan akhir. Gimana itu maksudnya? Uh, maksud Anda tujuan akhir itu gimana gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita jadikan beasiswa itu sebagai tujuan akhir, maka ketika kita bakal nantinya berhasil dan jadi award di beasiswa itu, maka kita bakal bilang, oke, okay, aku berhasil gitu. Aku sampai di tujuan aku. Tapi kalau misalnya kita nggak berhasil atau itu belum jadi jalan kita, maka kita bakal nangis-nangis terus, ngerasa dunia itu berakhir, dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang mau Anida sampaikan di sini adalah teman-teman coba pikirkan dulu kira-kira cita-cita besar teman-teman itu apa, niat teman-teman itu apa. Dan kalaupun suatu hari nanti teman-teman mau daftar beasiswa, maka teman-teman bilang ke dalam hati, ya Allah gitu, saya atau hamba niatkan daftar beasiswa ini sebagai salah satu wasilah. Jadi beasiswa ini tuh ibarat sebagai jembatan bagi hamba untuk datang atau untuk mendatangi mimpi hamba gitu.
Tapi tetap selalu bilang kalau kalaupun ini pada akhirnya adalah jalan hamba, maka insya Allah bakal dapat teman-teman. Tapi kalau misalnya pada akhirnya beasiswa ini bukan punya kita, teman-teman, atau bukan menjadi milik kita pada akhirnya, maka itu bukan berarti teman-teman gagal gitu. Tapi karena Allah emang punya planner atau Allah itu punya rencana yang jauh lebih baik untuk teman-teman semua. Jadi apa yang mau Anida sampaikan to the point-nya adalah teman-teman jadikan daftar beasiswa ini sebagai petualangan gitu. Entah kalaupun nantinya dapat alhamdulillah, kalaupun nggak dapat itu sebagai pengalaman dan juga sebagai batu loncatan teman-teman ngerasain pengalaman daftar-daftar yang lainnya gitu teman-teman. Kemudian juga poin yang penting mungkin di sini Anda ingin sampaikan bahwa kalau misalnya teman-teman punya keinginan buat kuliah ke luar negeri atau jauh atau merantau dari keluarga, ada baiknya untuk minta izin dari jauh-jauh hari. Kayak gitu teman-teman. Karena kita tahu keluarga kita itu beda-beda dan ya itu penting banget. Dan ya poin yang selalu Anda sampaikan juga nothing is impossible and impossible is nothing with Allah. Terus juga harus mulai nabung, harus juga aktif cari informasi teman-teman. Salah satu yang udah bangga banget teman-teman hari ini ikut seminar ini. Insya Allah itu salah satu bagian dari ikhtiarnya teman-teman mencoba untuk cari-cari informasi dan aktif mencari informasi. Kemudian juga jangan ikut-ikutan gitu. Teman-teman harus punya em, kayak apa ya teman-teman harus punya alasan tersendiri gitu kenapa teman-teman mau coba untuk daftar beasiswa ataupun mau kuliah ke luar negeri itu jangan ikut-ikutan orang tapi cari motivasi kalian sendiri. Kemudian juga mulai dari sekarang pelajari berkas yang harus disertakan ketika apply. Perhatikan deadline juga. Di situ juga ya juga mulai dari sekarang teman-teman bisa perbanyak kegiatan atau pengalaman yang nantinya relevan dengan jurusan yang ingin dituju. Boleh lanjut, Kak? Oke, yang terakhir ya, mungkin teman-teman to the point-nya. Hal ini selalu Aida bilang ke menti-menti Aida, ke anak-anak mentor yang Aida didik waktu itu, Aida selalu bilang teman-teman, with Allah, nothing is impossible and impossible is nothing. Artinya apa tuh teman-teman? Jadi dengan izin Allah gitu teman-teman, di dunia ini tuh nggak ada yang nggak mungkin, dan yang nggak mungkin itu nggak ada. Terima kasih banyak teman-teman. Oh iya, dan juga mungkin teman-teman, Aida udah sering jadi mentor di beberapa kesempatan, dan alhamdulillah teman-teman, beberapa minggu terakhir ini Anida ketemu sama anak-anak didik Anida yang dulu pernah uh, Anida sharing bareng-bareng kayak gini, kayak teman-teman semua kayak gini. Salah satunya ada adik kelas Anida sekarang, beliau di Imam Hatib. Jadi waktu itu Anida pertama kali coba sharing tentang beasiswa TDV ini ketika tahun 2020-2021 teman-teman, tahun 2021. Ketika itu ada salah satu adik kelas, bukan adik kelas, ada salah satu teman juga, beliau dari Instagram juga kenal Anida, dan beliau itu masih SMP waktu itu. Beliau masih SMP sekitar umur 14 sampai 15 tahunan. Kemudian beliau udah ikut beasiswa, udah ikut kayak mentoring tentang beasiswa ini segala macam teman-teman. Dan qadarulahnya di tahun itu dia coba untuk daftar Imam Hatib. Jadi ikutnya tuh seminar S1 gitu, tapi dia gunakan ilmunya itu untuk daftar Imam Hatib atau Imam atau SMA waktu itu teman-teman. Dan pada akhirnya ternyata ketika percobaan pertama belum rezeki, akhirnya tetap nyoba lagi di tahun selanjutnya. Dan Masya Allah teman-teman, sekarang beliau keterima di Imam Hatib di Kota Bursa gitu. Jadi jadi adik kelas Anida di Bursa pada akhirnya teman-teman, dan beberapa hari yang lalu kita ketemu gitu teman-teman. Dan Anida doakan semoga teman-teman juga bisa mungkin insya Allah datang ke Turki dengan beasiswa. Terima kasih banyak semuanya. Semoga ada pelajaran yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Anida atas insight dan juga informasi-informasi yang sangat bermanfaat dan juga cerita-cerita ya yang Kak Anida udah
share kepada kita semua. Jadi aku selalu suka ya dengan cerita Kak Anida ini. Teman-teman juga nanti kalau misalnya tahu Kak Anida atau ikut webinar lain ataupun bahkan ikutan kelas mentoring, teman-teman bahkan insya Allah lebih termotivasi lagi seperti itu ya dengan cerita dan juga pengalaman dari Kak Anida ini gitu. Jadi tadi ada kata-kata yang sangat luar biasa banget. Nothing is impossible and impossible is nothing ya for Allah ya. Jadi kayak kita tuh teringat lagi, kayak aku sendiri juga jadi teringat kayak kita tuh bukan siapa-siapa gitu ya. Kita cuman hamba Allah yang sangat kecil gitu. Jadi kalau Allah udah bilang apapun itu udah dijanjikan kalau emang takdir kamu ya takdir kamu kayak gitu. Tapi dengan catatan harus berusaha juga semaksimal mungkin seperti itu ya. Jadi Masya Allah Allah Razi Olsun ya Kak Anida ya udah sharing ilmu. Insya Allah bakal jadi amal jariah bagi kita semua. Nah jadi setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu kita foto-foto dulu, kita sesi dokumentasi dulu. Habis sesi dokumentasi baru sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Ini udah ada yang raise hand, sabar ya habis ini. Jadi teman-teman silahkan open cam. Terus habis itu nanti kita bakal ada sesi dokumentasi. Nanti teman-teman boleh upload story ini, tag Kak Anida. Nanti aku bakal share juga apa namanya Instagramnya Kak Anida. Tadi juga udah di share juga ya di awal ya. Tapi aku bakal share di kolom chat. Terus bisa tag juga IG Melek Beasiswa sama IG aku di @fadiahmuksan ya. Teman-teman pokoknya wajib follow Instagramnya Kak Anida terus lihat deh postingan-postingannya. Nanti insya Allah habis itu lebih termotivasi dan lebih merenungi diri aja sih. Maksudnya dalam hal baik yaitu kita bisa lebih bagus lagi insya Allah pemikirannya seperti itu. Silahkan kita tunggu ya yang open cam semenit. Teman-teman silahkan boleh pakai mukena juga nggak apa-apa. Kalau misalkan yang cewek buru-buru bisa, yang cowok juga boleh silahkan. 1 menit lagi ya kita tunggu ya. Aku mau tanya dulu deh. Di sini udah ada belum? Udah ada belum yang bisa hitung dalam bahasa Turki? 1, 2, 3 aja deh, nggak sampai 100. Ada nggak? Coba bersuara, ada nggak yang bisa hitung 1, 2, 3 dalam bahasa Turki? Aku mau Kak. Oke, Kak Jessica. Oke, Kak Jessica nanti tolong pandu kita ya. Jadi foto-foto, kita foto. Kak Jessica hitung pakai bahasa Turki 1, 2, 3 ya. Semenit lagi Ya, deh. Kak. Habis ini, yuk teman-teman open cam dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman lulus, insya Allah ya, tunjukin foto ini ke Kak Anida ya. Kalau misalnya nanti bisa ketemu mungkin di bursa, insya Allah, atau di kota-kota lain di Turki ya. Jadi biar Kak Anida tuh inget gitu. Kalau waktu itu teman-teman pernah ikutan webinarnya atau bahkan nanti kelas mentoringnya. Insya Allah kelas mentoring kita akan mulai sebentar lagi ya teman-teman ya. Jadi TDV kan bukannya di bulan Januari awal ya, sampai Februari sebentar banget. Jadi teman-teman kalau mau ikutan kelas mentoring, kita kelas mentoringnya insya Allah akan dimulai di minggu pertama Januari. Sekarang kan udah minggu akhir Desember ya, jadi bisa segera daftar ya setelah ini. Boleh chat admin WhatsApp-nya Melek Beasiswa. Oke ya. Oke, kayaknya udah nih Kak Jessica Aulia boleh dipandu ya. Silahkan, aku screenshot. Oke, Kak. Bir, iki, uch. Sekali lagi, gaya bebas. Bir, iki, uch. Oke, di slide kedua, coba Kak Jessica sekali slide kedua ada yang kelihatan ya di slide kedua. Ulang lagi, Kak. Ya. Bir, iki, uch. Sekali lagi gaya bebas slide kedua. Bir, iki, uch. Oke, terima kasih Kak Jessica Aulia ya. Nanti Oke, semoga teman-teman Kak. juga belajar ya bahasa Turki ya karena habis ini insya Allah cita-citanya pengen kuliah ke Turki. Oke, di sini udah banyak yang raise hand ya Kak Anida ya. Jadi kita persilahkan aja untuk bertanya. Teman-teman di sini mumpung ada Kak Anida ya, silahkan bertanya. Jarang-jarang banget nih ada Kak Anida di webinar kita. Jadi ini Kak Anida kan awardee dari beasiswa TDV, jadi lebih tahu seluk-beluknya beasiswa TDV seperti itu. Mungkin kita mulai dari Kak Nafi Putri, silahkan. Terima kasih Kak, izin bertanya. Ya, ini dibatasi nggak untuk pertanyaan Kak? Boleh, masih baru 3 orang sih yang tanya. Ya, oke. Tanya aja dulu. Untuk beasiswa TDV, YOS masih perlu nggak ujian YOS? TR Yos. Oke. Untuk soal pertama. Terus soal kedua, ujian bahasa Arabnya seperti TOEFL nggak ya? TOEFL nggak ya? Terus yang ketiga, bagaimana sih lingkungan Turki untuk
kita sebagai penuntut ilmu dalam bidang agama itu mendukung nggak sih? Karena Turki itu kan apa ya, negara yang sekuler gitu. Dan untuk yang keempat, transkrip nilai berarti bikin sendiri ya, bukan dari sekolah. Yang kelima, untuk LOI dan CV itu sama kayak YTP boleh atau tidak? Kayak gitu. Oke, Kak Mungkin Nafi, stay di sini ya. Nanti kita lupa ya. lagi pertanyaannya. Oke, silahkan Kak Anida. Oke, boleh langsung dijawab aja Kak Fajar. Iya. Langsung aja. Oke, beberapa hal ya. Yang pertama tentang YOS. Kalau misalnya YOS itu untuk beasiswa TDV, enggak gitu. Jadi kalau misalnya sistemnya itu kayak gimana? Kalau misalnya TDV itu yang pertama kita kan daftar ya, Kanavi. Kita daftar dulu. Nanti di situ ada pilihan kita bisa milih beberapa universitas yang tersedia. Nah, kalau misalnya untuk beasiswa TDV sendiri ada 8 universitas. Kalau nggak salah 7 atau 8 universitas yang tersedia, yang mana di situ kita bisa pilih beberapa universitas kayak gitu. Kemudian nanti ketika kita resmi jadi URD atau kita keterima beasiswa ini, maka pihak PDV lah yang langsung akan menaruh kita di universitas tersebut gitu. Jadi kita nggak pilih, kita kayak bisa milih gitu, tapi pada akhirnya akan kita di mana, akan kuliah di mana, kemudian ditempatkan di universitas mana, itu adalah kuasanya pihak PDV kayak gitu. Jadi nggak perlu IOS lagi. Itu yang pertama. Kemudian kalau Hmm. misalnya ujian bahasa Arab, it's depend on the university. Itu depend itu apa ya? Itu tergantung gitu. Itu tergantung sama pihak universitasnya. Misalnya kalau misalnya Bursa itu bakal soalnya dan sistemnya itu pastinya bakal berbeda dengan universitas yang mungkin ada di Istanbul ataupun Konya. Jadi itu perkara nanti kayak gitu. Itu perkara ketika kakak kuliah di mana dulu, diterimanya di mana, dan per universitas itu pasti sistemnya itu berbeda kayak gitu. Itu untuk ujian bahasa Arabnya. Itu namanya kita sebut sebagai muafiat gitu. Jadi muafiat itu sebagai ujian penyetaraan kayak gitu. Berarti Kemudian setelah, lingkungan tuh. Kenapa? jadi setelah berkas itu nggak ada ujian lagi, nggak ada ujian bahasa Arab dulu, baru interview gitu nggak ada. No, bukan seperti itu. Nah, jadi maksudnya ujian ini itu di tahun kedua. Jadi kayak gini sistemnya. Pertama misalnya, for example, Anida, 2021 Anida keterima dulu beasiswa, dan pada akhirnya di 2021 juga kan berangkatnya. Nah, 2021. Kemudian dari 2021 ke 2022 atau mungkin bisa dibilang tahun pertama itu, maka Anida itu belajar bahasa Turki dulu. Kayak gitu. Nah, udah lulus bahasa Turki, udah lulus dari kelas bahasa Turkinya, sekolah bahasa Turkinya udah lulus, maka lanjut ke jenjang berikutnya yaitu belajar bahasa Arab. Jadi itu per step-nya kayak gitu. Nah, bahasa Arab ini itu nanti sebelum mulai belajar bahasa Arab di awal tahun pelajaran itu, di awal tahun semester itu bakal ada yang namanya ujian muafiat dulu gitu. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa udah bisa dan udah punya kemampuan bahasa Arab, coba aja daftar di ujian ini. Jadi ujian ini sistemnya itu atau sifatnya itu nggak wajib ya, Kanafi. Jadi kayak siapa yang ngerasa punya capability atau punya kemampuan di bahasa Arab, udah punya tabungan bahasa Arab gitu mungkin dari Indonesia, maka coba daftar ujian ini dan kalau lolos maka bisa langsung masuk kuliah. Kalau belum rezekinya lolos, maka stay dulu gitu selama mungkin ada universitas yang mungkin 6 bulan, ada juga yang 1 tahun gitu. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah nanti 1 tahun belajar bahasa Arab, baru nanti kuliah. Kayak gitu. Sistemnya tuh seperti itu. Jadi kalau misalnya pun terkait bahasa itu mungkin di wawancara itu kayak cuma ditanya sekedarnya kayak gitu loh. Misalnya kayak kamu bisa berapa bahasa, for example, itu mungkin bisa juga gitu, ada pertanyaan itu. Tapi terkait apakah perkara bahasa ini akan diujikan secara mungkin tulis ataupun secara resmi ketika wawancara, itu Anida belum belum pernah dengar. Oke? Baik. Oke. Oke. Kemudian juga terkait lingkungan Turki. Nah, kalau misalnya yang Aida sedihnya adalah gimana ya, kita itu terlalu sering menggeneralisasikan. I don't know how to say, tapi kita selalu menggeneralisasikan. Gak tahu gimana kok Fadia Generalize. ngomongnya. Mengeneralisasi. Ya, Mengeneralisasi. Generalize. Generalize in English ya. ya, we always generalize something. For example, kayak lingkungan Turki, kayak Turkish environment itu seperti apa, kadang tuh kayak
gimana ya, kita tuh mikir gini, Turki kita adalah negara sekuler, ya otomatis semuanya sekuler gitu. Apalagi mungkin kalau teman-teman sering dengar gitu di Instagram ada influencer-influencer yang bilang bahwa Turki itu sekuler. Benar teman-teman, sekuler, cuman eh, ibarat kayak negara kita gitu, Indonesia. Negara kita itu apakah negara Islam gitu? Itu tergantung juga kan, tergantung kita tinggal di mana, gimana lingkungannya gitu teman-teman. Jadi Aina nggak bisa bilang Turki itu menganut paham sekuler benar, tapi kalau misalnya lingkungan kita belajar itu tergantung teman-teman. For example, dulu ketika Anida di Tomer, ketika belajar bahasa Turki, itu Anida itu belajarnya itu campur sama semua jurusan, sama teman-teman dari berbagai jurusan. Otomatis lingkungan yang Anida waktu itu dapatkan juga yang literally kayak bebas banget gitu, umum banget gitu. Nah, tapi ketika Anida masuk ke ilahiyat ini, Kang Afi, itu berubah gitu, kayak 180 derajat itu berubah gitu. Dan yang Anida senangnya adalah orang-orang ilahiyat di Turki itu selalu menjunjung baik nama ilahiyat. Jadi kayak mereka itu kayak secara alamiah tuh kayak memfilter gitu. Oh, gue anak ilahiyat nih. Kalau anak ilahiyat harus gini, 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 nggak boleh gini, 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 kayak gitu. Dan kalau misalnya Anida pribadi, alhamdulillah banget gitu. Apa yang Anida rasakan di sini, masya Allah gitu teman-temannya. Kita sama-sama ngafal Quran. Itu jadi kayak gimana ya? Lingkungan itu kan Nafi dibentuk gitu. Kalaupun kita nggak punya lingkungan yang kita inginkan, maka Allah suruh kita buat bentuk lingkungan sendiri, kayak gitu. Jadi apakah seru atau enggak, apakah efisien atau enggak, itu depend on Kanafi. Tapi kalau Anida pribadi, Anida senang banget sama lingkungan di sini. Oke? Okay? Tapi itu khusus lingkungan Ya, ilahiyat ya, bukan kayak Turki secara keseluruhan. Kayak benar. gitu. Nah, kemudian transkrip nilai bikin sendiri atau enggak, Anida pribadi bikin sendiri gitu waktu itu. Kenapa? Karena sekolah Anida waktu itu belum pernah kepikiran untuk kayak anak-anaknya belum ada kepikiran untuk daftar beasiswa ke luar negeri. Jadi kayak sekolah Anida ketika itu belum ada pengalaman untuk bikin misalnya kayak transkrip nilai dan lain sebagainya. Karena itu karena waktu itu Anida bikin sendiri. Anida bikin sendiri, kemudian Anida ajukan dulu nih ke sekolah, minta izin dulu ke sekolah kalau Anida mau bikin transkrip nilai. Kemudian setelah diizinkan, maka Anida coba untuk bikin sendiri dulu. Nanti untuk resminya baru pihak sekolah yang meresmikan. Kayak gitu. Jadi ada step-stepnya. Nah, kemudian perkara LOI dan CV juga, apakah sama-sama TDV, sama-sama YTB atau enggak? Kalau pengalaman Anida dulu, ada beberapa hal yang berbeda. Jadi kan kayak gini, waktu dulu daftar YTB itu duluan gitu, baru TDV. Nah, jadi apa yang Anida udah daftar di YTB itu Anida masukkan juga ke TDV, tapi dengan banyak edit-edit juga gitu. Kenapa? Karena for example, Anida lupa kalau misalnya TDV, kalau YTB itu sekitar 3.000 karakter ya Kak Fadia kalau untuk LOI-nya. Nah, Ya, kalau misalnya TDV itu lebih sedikit dari itu kan nanti. Jadi mau nggak mau, Anida tetap pakai kerangka dan konsepnya beasiswa YTB, esainya yang Anida udah tulis di beasiswa YTB, tapi Anida perpendek lagi dan kayak Anida ubah-ubah lah sedikit gitu. Jadi kayak lebih to the point di beasiswa TDV kayak gitu. Dan kalaupun CV tuh bisa pakai yang sama kok oke. gitu. Jadi insya Ya, Allah 5 pertanyaannya terjawab ya. Masya Allah ya. Minum dulu kan, Ida pasti udah haus banget nih. Oke, selanjutnya ya, Kak Nafi tadi beruntung bisa tanya banyak banget karena tadi baru sedikit yang raise hand. Sekarang udah banyak banget yang raise hand. Jadi please satu orang dua pertanyaan aja ya. Nanti kalau misalnya mau lebih detail, pastinya mau lebih lama ngobrolnya sama Kak Anida, mentoringnya di kelas mentoring. Teman-teman bisa daftar kelas mentoring nanti bagi yang belum. Kita lanjut ke Kawin Prayoga, silahkan. Pertanyaannya boleh langsung to the point aja ya teman-teman ya. Baik, eh sudah kedengaran suara saya, Kak? Jelas? Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Anida yang memberikan materi tadi sangat bermanfaat sekali ya, udah daging banget tadi isinya. Mungkin langsung to the point aja juga pertanyaannya. Eh, Tadi kan dijelaskan untuk beberapa persyaratan, semuanya kan transkrip nilai dan sebagainya kan itu untuk lulusan atau untuk jenjang SMA gitu ya. Nah, kalau untuk yang akan S2 gitu kan, mungkin sekarang untuk saya sendiri masih S1 gitu. Bentar lagi lulus. Cuman melihat waktu pendaftaran tadi kan katanya dari Januari sampai Februari gitu. Untuk saya mungkin untuk wisudanya itu di bulan Maret atau April gitu. Nah,
Nanti untuk transkrip nilai atau persyaratan transkrip nilai itu kita pakai yang mana ya Kak? Gitu. Mungkin untuk pertanyaannya, mungkin dari teman-teman yang lain Eh, juga ada yang nanya tadi di kolom komentar ada yang diploma ini gimana gitu katanya untuk transkrip ini nilainya. maksudnya kakak mau daftar apa sih? S2 atau S1? TDP S2. S2. Oke. Oke, Diploma itu maksudnya, oh ijazah. berarti maksudnya pertanyaannya buat ini ya, buat daftar S2 ya? Ya, untuk daftar S2 kan ada persyaratan transkrip nilai. Kalau saya yang belum belum lulus S1 nih, akan lulus S1 itu gimana itu? Yang akan daftar S2 gitu. Kan Oke. mau Eh, jawab sendiri? Oke. Oke, mungkin Kak Fadia kalau ini tahu bisa nambahin ya. Mhm. Kalau Nida pribadi yang pertama, Aida kurang tahu untuk S2 ya teman-teman. Jadi Anda nggak berani untuk jawab. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tanya ke kakak-kakak yang lebih ini, lebih berpengalaman juga, itu kita ada, jadi anak-anak TDV yang udah di Turki itu teman-teman, kita punya perkumpulannya, tdvurdi.id. Teman-teman bisa banget buat follow dan coba tanya sama adminnya di situ. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi adminnya itu emang kumpulan dari kakak-kakak TDV yang insya Allah pastinya juga mungkin udah ada kakak-kakak S2-nya. Teman-teman bisa tanya pertanyaan dari situ. Dan mungkin kalau Kak Fadiah ada informasi, boleh banget buat sharing. Aku izin nambahin ya. Jadi aku juga sebenarnya pernah lulus beasiswa TDV juga, jenjang S3 di Marmara University di Istanbul. Jadi sama aja kayak YTB persyaratannya. Kalau teman-teman belum lulus, bisa pakai transkrip nilai aja, nggak perlu pakai ijazah. Nanti bisa dipilih di bagian, kalau nggak salah Education Information di sistem DBYS itu, sistem pendaftaran TDV, bilang aja kalau belum lulus. Jadi kalau belum lulus itu tidak akan diminta transkrip nilai dan nggak apa-apa juga. Aku juga waktu itu daftar belum lulus juga masih S2 di Turki dan pakai transkrip nilai doang dan itu nggak apa-apa kayak gitu ya. Oke Kak Prayoga. Ya berarti pakai transkrip nilai yang dari Ya. semester 1 sampai semester 5 gitu. Sampai semester 5 sampai semester terakhir yang bisa kampus Oh, keluarkan. Kalau keluar kampusnya bisa sampai semester 6 ya semester 6 gitu. oke. Baik, Kak. Mungkin tadi boleh 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 diketikin tadi yang alumni itu katanya Instagramnya boleh di-follow. Oke nanti ya di grup ya. Nanti bakal Baik, terima di-share kasih, Kak. sama-sama. Oke Kak Saadatul Laila silahkan. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Fadia dan Kak Anida juga atas tadi ya informasinya. Izin tanya Kak, untuk wawancara ketika TDV ini, apakah ada pertanyaan seputar baca kitab, kemudian tahfiz, dan lainnya gitu? Dan gimana sih tips and trick ketika wawancara gitu? Terima kasih Kak. Maupun berkas Oke, mungkin. Ya berkasnya juga mungkin Kak. Terima kasih. kalau tadi tipsnya mungkin Nida udah jelasin mungkin kayak di ini di apa waktu kita tadi hakin aja sih. Tapi intinya kayak gini Kak. Kalau misalnya terkait wawancara itu sebenarnya dari tahun ke tahun dan dari pengalaman setiap orang itu beda-beda banget kayak gitu. Jadi nggak bisa digeneralisasikan, generalisasikan. That's so hard for me to say something like that. Oke, intinya ini coba bahasa yang lebih sederhana dan mudah seperti ini. Kalau misalnya untuk wawancara, itu ketika Anida coba tanya sama urdi-urdi lain, ternyata kita semua punya pengalaman yang beda-beda, Kak. Kayak gitu ya. Apakah mungkin ada yang disuruh baca kitab atau enggak? Mungkin aja gitu kalau misalnya kakak menjelaskan bahwa kakak bisa baca kitab gitu. Jadi apa yang Anida pahami adalah wawancara ini ya bisa jadi itu mereka itu bakal mewawancarai kita berdasarkan LOI atau esai yang udah kita bikin. Kemudian kan ibaratnya kayak gini, kenapa mereka panggil kita wawancara gitu? Karena pastinya ada yang bikin mereka itu interesting atau bikin mereka itu kayak mereka tuh tertarik sama kita gitu, sama berkas kita ataupun pengalaman kita, cerita kita, esai kita. Nah, karena itu mereka tertarik sama kita dan mereka pingin tahu kenalan sama kita lebih dalam ya lewat wawancara ini kayak gitu. Nah, makanya kalau pertanyaannya soalnya itu kira-kira seperti apa, Aina nggak bakal bisa bilang akan seperti apa gitu. Karena itu semua bakal tergantung sama berkas dan pendaftaran yang kakak lakukan di tahap pemberkasan itu. Kayak gitu. For example, teman Anida ada, beliau itu kakak kelas Anida, beliau itu S1 Geografi di UI waktu itu. Tapi beliau ingin juga daftar beasiswa TDV waktu itu. Nah, pada akhirnya
yang lucunya yang apa ya, yang kayak menariknya adalah beliau itu kan hebatnya di bidang matematika gitu. Nah, tapi ternyata itu tuh jadi kayak bikin pihak PDV itu kayak tertarik sama dia gitu. Kamu kan emang kayak belajarnya itu fokusnya di bidang A gitu. Kok kamu mau sih belajar agama dan lain sebagainya? Itu malah jadi daya tarik tersendiri gitu. Dan pada akhirnya beliau dites apa? Beliau dites kayak beberapa soal-soal matematika waktu waktu interview itu gitu. Jadi literally emang beda-beda kalau misalnya untuk pertanyaan dan kayak gitu. Kalau mungkin perkara wawancara mungkin kita bakal ada sesinya tersendiri ya Kak Fadiah ya. Mungkin bakal Ya, terpisah. benar. Itu habis nanti ya, udah kalau sudah selesai daftar. Benar. Ya, intinya Oke. fokus dulu sama apa yang ada di depan mata Kak, pemberkasan dulu kayak gitu. Karena Iya Kak, prosesnya lumayan panjang. ya. Terima kasih ya Kak. Berarti kita fokusnya apa ya, nunjukin yang ada di LOI kita ya, sesuai dengan benar-benar pribadi kita. Sehingga nanti juga ya bisa maksimal gitu ya Kak ya. Benar banget. Ya, Semisal kayak kita punya kemampuan apa gitu, ya terahkan apa yang memang kita mampu gitu. Karena suatu hari nanti kita bakal dipertanggungjawabkan kan gitu. Itu semua apa yang kita tulis itu bakal dipertanggungjawabkan. Jadi kayak gitu. Jangan buat diri susah gitu, tapi buat diri kita itu mudah gitu. Mudah dengan kualitas kita tersendiri. Semoga menjawab ya. oke baik Kak, terima kasih. Oke, selanjutnya Kak Nisa, silahkan. Bismillah, syukron Kak Fadia sudah memberikan kesempatan. Pertanyaannya yang pertama, kan Ana sendiri kan lulusan ini pondok. Cuman pondoknya itu ijazahnya nggak resmi Kak. Jadi Ana ikutan kelas paket C, itu bagaimana Kak? Lalu yang kedua, untuk perkuliahannya itu pembahasannya itu penjelasan dari dosen bahasa Arab atau Inggris atau bahasa Turki. Oke. I'm sorry. Jadi kalau misalnya terkait ini, uh, Anda jujur Anda nggak bakal jawab apa yang Anda nggak tahu. Jadi mungkin untuk pertanyaan pertama Anda kurang paham Kak. Atau Kak Fadiah mungkin tahu mungkin terkait paket C Gimana dan tadi? lain sebagainya Oke, kalau tentang sebenarnya sama juga sih di ETB juga banyak yang suka nanya ya kayak gitu ya. Tapi sebenarnya karena memang sistem kita beda sama Turki ya. Turki juga aku nggak tahu ada paket C atau enggak, jujur aja. Cuman tidak pernah ada pernyataan seperti itu sih. Yang dia tuliskan cuman diploma atau apa namanya ijazah yang ekuivalen ya. Jadi maksudnya level yang setara dengan ijazah SMA kayak gitu. Jadi kalau aku bilang di anak-anak mentoring sih kalau kamu ijazah paket C aku nggak tahu dan aku nggak bisa jamin. Tapi kalau mau coba coba aja. Karena itu jatuhnya kan masih setara dengan SMA seperti itu. Itu sih. Bisa lanjut Kak Andrea silakan. Oke, terima kasih banyak Kak Fadiah. Itu jawaban dari pertanyaan pertama ya teman-teman. Kemudian yang kedua, apakah belajarnya di sini pakai bahasa Inggris? No, big no teman-teman. For example, kalau misalnya di kota Anida, di kota Bursa, itu jarang yang bisa bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kita kuliah itu uh, misalnya dari 100% bagi aja jadi 85% bahasa Turki, kemudian 15%-nya bahasa Arab. Kayak gitu. Jadi kayak ketika guru menjelaskan, dosen menjelaskan itu literally pakai bahasa Turki. Jadi tidak ada tidak ada translatornya dan ya seperti itu sih teman-teman. Jadi itu jadi struggle tersendiri sebenarnya. Dan banyak juga sebenarnya orang yang bilang bahwa masuk ke Turki itu lumayan mudah gitu. Tapi keluarnya itu susah. Itu adalah realita banyak negara sebenarnya. Gitu Kak. Jadi pendidikan pakai apa? Pakai bahasa Turki. Tapi karena kita ilahiyat gitu, belajar bahasa Arab juga kalau misalnya di universitas. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oh ya, tapi juga depend ya. Maksudnya depend ini tergantung kayak gitu. Tergantung masing-masing universitas. Apa yang Anida jawab ini adalah Univ Anida di Kota Bursa. Jadi emang kayak gitu, gitu kita kayak mostly pakai bahasa Turki. Kemudian juga banyak juga yang berbahasa Arab. Maksudnya kayak, for example, belajar tafsir nih gitu. Kita belajar tafsir. Nah, em, tafsirnya itu bahasa Arab. Tapi ketika, jadi itu kita kan kayak nerjemahin gitu ya bahasa, nerjemahin kayak gitu. Nah, kita bahasa Arab ini kita terjemahkan ke bahasa Turki kayak gitu.
gambarannya. Ya, gitu ya Kak Nisa ya. Nah, selanjutnya ini aku mohon maaf nih Kak Nida dan teman-teman yang lain, kita ganti pemain sebentar ya. Maksudnya aku digantikan sebentar sama Elok Abla ya. Soalnya aku ada urusan sebentar. Silahkan Kak Elok ya, Elok Abla bisa bantu ya. Nanti aku join lagi insya Allah kalau udah selesai ya. Thank you. Halo teman-teman, merhaba Kadashlar. Kenalin, nama aku Elok ya. Aku salah satu tim dari Melek Beasiswa. Izin menggantikan Kak Fadiyah sebentar untuk lanjut memimpin Q&A kita malam ini. Oke, untuk selanjutnya Elok persilahkan buat Kak Muhammad Rafi Mubarak. Silahkan untuk sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Kak Anida. Terima kasih sebelumnya untuk bisa memberikan waktu untuk bertanya. Pertanyaan yang pertama, kalau ketika kita memberikan pemberkasan pas daftar itu, apakah itu ditranslate terlebih dahulu ke bahasa yang dituju negaranya? Oke, Ada lagi atau itu aja? itu aja ya Kak. Oke. Ya, Oke, jadi terkait pemberkasan ya, bahasanya itu bahasa apa? Nah, kalau misalnya gini Kak Raffi, kalau misalnya untuk tahap pertama atau pemberkasan itu biasanya di bahasa Inggris pun udah cukup kayak gitu. Nah, tapi pada akhirnya ketika kita ibaratnya insya Allah gitu, Kak Raffi misalnya jadi URD nih gitu, keterima beasiswa TDV insya Allah. Nah, ketika amin, kakak amin. mau datang ke Turki, nah itu baru ditranslate ada beberapa hal yang memang harus ditranslate ke bahasa Turki. Tapi itu urusan nanti. Nah, jadi kalau misalnya untuk tahap pertama itu fokusnya itu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab dulu. Kayak gitu setahu Anida ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik selanjutnya boleh Kak Jasmine Anindita ya. By the way teman-teman untuk bertanya maksimal 2 pertanyaan aja ya. Terima kasih. Silakan Kak Jasmine. Halo. Ya, baik, Oke. terima kasih atas kesempatannya. Di sini aku cuma mau nanya satu pertanyaan. Untuk surat rekomendasi, bagusnya diajukan kemana ya, selain ke kepala sekolah? Tergantung gitu, tergantung kakak. Jadi kalau misalnya surat rekomendasi itu kita harus tahu dulu kira-kira surat rekomendasi itu apa sih kira-kira kayak gitu kan. Jadi ibaratnya surat rekomendasi ini tuh sebagai kayak bahan penguat gitu loh bahwa kita itu mengenal beberapa orang dan orang-orang berpengaruh gitu dan orang berpengaruh itu juga kenal baik sama kita. Kalau Anida pribadi waktu itu sebenarnya coba cari guru yang dekat gitu, dekat dan beliau itu bisa mendeskripsikan kita. Kayak gitu. Waktu itu Anida misalnya di beasiswa YTB, waktu itu Anida minta ke Kemenak, suratnya ke Kemenak. Kemudian ke kepala sekolah dan juga waktu itu ke siapa ya? Mudur itu bahasa Indonesianya apa ya? Tahu nggak Kak Elk? Aku nggak tahu bahasa Indonesia apa. Eh, kenapa? Apa mujur? Iya, kayak petinggi yang sekolah kayak gitu. Kepala sekolah atau Dan pimpinan kepala yayasan. sekolah lebih tinggi lagi derajatnya. Nggak tahu deh teman-teman, pokoknya orang yang punya pengaruh besar di sekolah. Nah itu, aku waktu itu minta sama beliau satu, kemudian sama Kemenak waktu itu, dan juga sama kepala sekolah. Itu di beasiswa YTB. Nah, kalau beasiswa TDV waktu itu, Anida minta ke kepala sekolah, kemudian juga ke mudurnya sekolah. I don't know how to say di bahasa Indonesia, teman-teman. Anida minta maaf, Anida lupa. Kemudian juga di sama wali kelas Anida. Nah, teman-teman, tapi ada apa ya? Ada something yang menurut Anida itu penting banget gitu teman-teman ketika kita minta surat rekomendasi. Nah, sebenarnya surat rekomendasi ini kan ada yang bilang lebih baik kita cari yang kayak pangkatnya tinggi banget gitu atau kita cari orang yang kenal sama kita. Kalau saran Anida itu coba teman-teman balance gitu, seimbang antara keduanya.
waktu itu contohnya misalnya sama mudur sekolah itu, Eda nggak terlalu kenal sama beliau, tapi mungkin posisi beliau itu mungkin bisa dibilang lumayan kuat gitu. Dan juga kepala sekolah itu juga. Dan kalau misalnya wali kelas Anida itu, Anida tuh deket sama beliau. Jadi pada akhirnya ketika Anida minta surat rekomendasi, jadi surat rekomendasi itu nggak cuman berisi kayak saya merekomendasikan Putri Anida, enggak gitu. Waktu itu Anida minta untuk ibu boleh nggak juga jelasin kira-kira ibu itu mengenal Anida itu anaknya itu seperti apa sih kayak gitu. Jadi insya Allah mungkin kalau misalnya teman-teman ikut mentoring, Anida pingin banget buat sharing kayak step step to the step yang lebih deep kayak gitu teman-teman terkait surat rekomendasi ini karena nggak bakal selesai kalau Anda cuma jawab kayak 1 menit 2 menit itu jawabannya nggak bakal clear. Tapi insya Allah kalau teman-teman ikut mentoring kita bakal lebih ngebahas lebih dalam ya gitu karena stepnya lumayan panjang dan Aida insya Allah akan sharing pengalaman Aida di situ. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih, Kak. Oke, tadi by the way, Elok izin iniin tadi mujur itu kalau di bahasa Indonesia itu direktur. Jadi kayak Oh direktur. yes, benar banget. Direktur sekolah. Iya benar banget teman-teman. Di waktu itu ya, benar. Iya, benar-benar. Jadi, oke kita ulang lagi tadi. Jadinya kalau beasiswa YTB waktu itu, Anida minta ke Kemenak, coba ke Kemenak, kemudian juga surat dari kepala sekolah dan direktur sekolah. Nah, kalau misalnya beasiswa TDP, dari direktur sekolah, dari kepala sekolah, dan juga dari wali kelas. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya Kak Afifah Tuzahra. Wirun, silahkan Kak. Nah, Kak, apa sih namanya? Anida dan Kak Elot. Terima kasih atas waktunya. Jadi aku di sini cuma mau nanya satu pertanyaan aja. Nggak jauh beda sih sama pertanyaan Kak Prayoga tadi. Eh, Cuman yang bedanya itu sekarang aku kan lagi menempuh D2 ya di Lipia Aceh. Dan di situ kami mempelajari bahasa Arab. Dan insya Allah tahun 2025 ini insya Allah akan lulus Kak. Tapi lulusnya itu di bulan 6 atau bulan 5. Nah, untuk transkrip nilainya itu saat mendaftarkan TDV nanti itu aku harus pakai nilai transkrip D2 atau yang punya SMA. Itu aja sih. Kakak mau daftar apa itu? S1? S2? Gimana Kak? Kakak mau daftar apa? S2 atau S1? Pertanyaannya ini. Kalau daftar S1 Kak? Kalau S1, berarti maksudnya kakak udah kuliah gitu? Iya, sekarang aku kuliah di Libya punya apa ya namanya Ma'had Fadibul Haramin. Dia kayak Ma'had juga. Di situ aku mempelajari bahasa Arab Kak selama 2 tahun D2 diploma gitu. Oke. Menurut Anda bisa sertakan dua-duanya sih, Kak. Kalau misalnya ini, karena itu kan juga bagian dari jenjang pendidikan. Kayak gitu. Kalau apa yang Anida tahu ya, cuman Anida minta tolong kakak buat ini. Kak Afifah buat tanya coba pertanyaan ini ke Instagramnya tdvurdi.id gitu. Mungkin kakak-kakak di sana bisa lebih paham sama case-nya kakak kayak gitu. Karena Anida sendiri kayaknya nggak bakal jawab pertanyaan yang Anida kurang tahu jawabannya apa. Oke? Oke Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke. Selanjutnya Kak Fauzan ya. Kak Fauzan, boleh open mic ya? Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Fadia, Kak Elok, dan juga Kak siapa? Anida. Pertanyaan saya eh, ada dua sih, dua lingkup pertanyaan. Pertama terkait lingkup dengan finansial, yaitu kan salah satu dari pemburu beasiswa itu kan supaya dia ketika eh, di apa studi selanjutnya itu mudah gitu lah, artinya tidak terbebankan dari finansial. Cuman permasalahannya kalau misalkan contohlah LPDP, LPDP memberikan benefit dan sekian-sekian. Tapi saya ingin menanyakan terkait TDV itu kan dia visa, katanya visa itu nggak eh, nggak ditanggung dengan TDV ya.
tapi dengan peserta yang. Nah, mau menanyakan berapa sih kira-kira kalau misalkan orang yang masih belum buat proses ini, buat proses TDV sampai di Turki, itu berapa kisarannya? Mungkin bisa di-sharing sama Kak Anida. Dan juga, ataukah eh, kalau misalkan yang sudah berkeluarga, karena dengar-dengar kan kalau misalnya bulanannya itu eh, atau mungkin bisa sharing juga sih gimana mungkin ada kakak tingkat yang sudah berkeluarga atau gimana sambil kerja kah supaya menghilangkan masalah finansial kayak gini. Nah, pertanyaan kedua terkait dengan lingkup jurusan. Saya kan di tafsir ya. Nah, eh, mungkin ada mungkin Kak Anida bisa memberikan sharing-sharing terkait kampus-kampus yang sangat bagus dalam bidang ini. Kemudian ingin menanyakan apa sih prospek Kanida ke depannya buat eh, mungkin kalau misalkan mungkin mau lanjut di Turki kalau Indonesia Indonesia gitu sih. Kontribusi apa yang buat dari eh, hasil Turki itu bisa memberikan kontribusi yang nyata gitu loh. Mungkin itu aja sih. Mohon maaf atas eh, kebelibetannya. Oke, Assalamualaikum. bismillah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Fauzan pertanyaannya. Yang pertama, tentang visa ataupun apapun itu ya, atau pengeluaran yang kita bakal keluarkan sebelum ini, apa namanya, sebelum daftar gitu, atau pengeluaran yang kita keluarkan sebelum ketika kita lagi daftar kayak gitu. That's so hard. Oke, bismillah. Terkait keuangan sendiri, sebenarnya seperti itu Kak Fauzan. Jadi makanya waktu tadi ketika seminar ada poin yang Anda bilang di situ bahwa teman-teman tuh bisa mulai nabung dari sekarang. Nah, kenapa? Karena Kak Fauzan, mau nantinya kita dapat beasiswa pun, tetap pastinya pengeluaran pribadi itu selalu ada. For example, untuk buat paspor gitu. Nah, buat paspor ini nggak ada hubungannya sama misalnya daftar beasiswa. Tapi untuk punya paspor, kita juga butuh uang dan tabungan kayak gitu. Jadi kayak Anda itu selalu sampaikan ke orang tua, Anda minta maaf banget gitu. Mungkin sekarang Anda coba pinjam dulu uang orang tua Anda pakai dulu. Tapi Anda niatkan itu sebagai investasi kayak gitu. Anda coba investasi ini ibarat kayak nanam gitu ya. Kita kalau misalnya kita nanam itu kita benar-benar kayak kita harus perhatikan tanaman kita, benih apa yang kita tanam, pelan-pelan kita siram, pelan-pelan kita pupuk dan lain sebagainya. Dan itu tuh seiring berjalan waktu, insya Allah bakal tumbuh dan nggak bakal 1 hari atau 2 hari aja langsung dapat hasilnya atau dapat buahnya. Kayak gitu Kak Fauzan. Mungkin kayak gitu juga dengan yang namanya kita investasi di bidang pendidikan ataupun mungkin sekitar beasiswa dan lain sebagainya. Jadi kayak terkait finansial itu waktu kita daftar itu sebenarnya apa aja yang keluar. Kalau Anida pribadi ada beberapa hal. For example, ketika itu Anida bikin visa, sebelum bikin visa, waktu itu Anida bikin paspor dan itu juga butuh uang gitu. Nggak tahu sekarang biaya di Indonesia bikin visa, bikin paspornya itu berapa, tapi mungkin Kak Fauzan bisa cek. Itu terkait paspor, kemudian juga terkait penerjemahan dokumen. Waktu itu ada sebelum berangkat ke Turki, waktu itu Anida disuruh legalisir kayak gitu. Ada beberapa dokumen yang sebelum dibawa ke Turki itu harus dilegalisir dulu pakai penerjemah tersumpah. Itu juga butuh biaya. Mungkin kayak ada yang mungkin satu halaman itu sekitar berapa puluh ribu, kayak gitu, itu juga mungkin. Kemudian juga nih, apalagi ya, terkait dokumen, terus mungkin kayak entah mentoring ataupun mungkin kayak ikut kegiatan yang biasanya berbayar itu juga keluar uang juga mungkin dan juga terkait em, bahkan tentang wawancara waktu itu. Jadi Anida itu posisinya di Pontianak ketika itu dan ketika tahun 2021 itu lumayan susah banget gitu buat wawancara. Kenapa? Karena kondisinya itu COVID lagi merajalela banget. Semuanya itu zona merah. Jadi kondisinya ketika itu Anida di Pontianak dan harusnya kan kalau misalnya wawancara beasiswa itu ada di 2 tempat ya biasanya. TDV, YTB itu selalu di 2 kota gitu. Pilihannya Aceh ataupun Jakarta. Nah, cuman kodarullah di tahun 2021 karena benar-benar literally COVID itu lagi parah banget, akhirnya yang di Jakarta ini dibatalkan gitu. Saking waktu itu Jakarta benar-benar zona merah. Akhirnya waktu itu wawancara itu cuman ke Aceh gitu. Ketika itu banyak banget hal yang harus Anida korbankan di saat itu. Entah waktu, kemudian tes PCR, waktu itu 1 kali tes PCR itu 980.000 kondisinya.
itu baru 1 kali tes PCR, ya itu 1 kali berangkat gitu. Kemudian juga tiket pesawat dan lain sebagainya itu juga perlu biaya Kak Fauzan. Jadi mungkin mulai sekarang mau kayak gimana pun itu, eh, Kak Fauzan tetap harus coba untuk nabung dan punya pegangan kayak gitu. Juga terkait visa. Nah, kalau misalnya visa ini kan berarti kita itu kenapa bikin visa gitu. Visa ini kan berarti kayak karena kita udah mau berangkat ke Turki gitu. Maka kita itu udah di bawah tanggungannya beasiswa TDV. Nah, terkait visa ini maka kita pakai uang kita dulu waktu itu, kemudian langsung diganti gitu biayanya sama pihak TDV. Itu terkait visa. Tapi kalau misalnya terkait paspor dan terkait berkas-berkas ataupun biaya yang dikeluarkan sebelum ini, sebelum kita resmi jadi URDI, maka dikeluarkan kita sendiri dulu. Kayak gitu. Terus terkait masalah bekerja, kalau misalnya beasiswa TDV sendiri nggak disarankan gitu sama hoja-hojanya untuk kita tuh bekerja. Ibaratnya tuh kayak gini, kalian itu, hoja tuh selalu bilang ke Anida, kamu itu niatnya apa datang ke sini gitu? Mau belajar atau mau cari uang? Itu satu hal yang berbeda banget gitu. Kamu mau belajar atau mau cari uang gitu. Ibaratnya gini, kenapa TDV itu kayak literally memfasilitasi kita dari asrama, dari segala macam, dari biaya keseharian, kemudian biaya kuliah juga, biaya hidup pun mereka biayain gitu. Itu supaya kita itu bisa fokus belajar gitu. Jadi kayak mereka itu selalu berusaha untuk bikin kita para warginya tuh nyaman dan merasa cukup. Itu alhamdulillah beasiswa TDV seperti itu Kak Fauzan. Kemudian juga terkait ada yang bekerja atau enggak ataupun peluang kerja ada atau enggak itu ada gitu. Tapi biasanya teman-teman yang kerja di sini itu yang pertama syaratnya nggak boleh mengganggu pelajaran, nggak boleh mengganggu akademik, dan juga ada syarat lain yang nggak terikat kayak gitu. Semisal kayak misalnya jadi guru misalnya bahasa Inggris ataupun misalnya kayak apa ya, kayak jadi tour guide dan lain sebagainya. Itu kan kayak 1 hari atau 2 hari aja kayak gitu. Kemudian terkait jurusan, tadi pertanyaannya apa ya Kak Fauzan? Itu lupa. Terkait jurusan kan aku kan di tafsir ya. Mungkin Kak Anida bisa rekomendasiin gitu universitas-universitas yang dia tuh eh, apa ya? Dia tuh unggul gitu di bidang tafsir ataupun agama gitulah. Di bidang tafsir sih khususnya universitas apa saja. Kemudian Berarti yang buat S2 ya maksudnya? iya S2 sih. Kemudian aku mau nanya ke Kak Anida sendiri privasi sih maksudnya kepada Kak Anida buat kayak kontribusi apa gitu ke depannya kalau misalkan setelah Kak Anida ini mungkin ke depan lanjut di Turki atau kan nggak ada masalah kan lanjut kerja ataupun di sana nggak ada masalah nggak seperti LPDP ataupun ke Indonesia itu dari hasil dari studi kakak di S1 di Turki gitulah seperti itu Kak. Oke, untuk jawaban yang kedua terkait, oh iya teman-teman, ini minta maaf banget ya, berisik banget gitu. Karena kehidupan asrama tuh kadang kayak gitu. Jadi semoga bisa tetap terdengar ya suara Anda. Jadi teman-teman, Jelas? oke. Jadi Kak Fauzan, kalau misalnya terkait jurusan yang bagus dalam bidang tafsir, Anda nggak bisa jawab ya Kak Fauzan, karena Anda nggak tahu jawabannya. Kalau bursa, ya bagus juga gitu. Tapi mungkin ada universitas lain yang lebih bagus. Cuman kalau Anida pribadi, Anida belum pernah gitu melakukan entah riset ataupun mungkin bertanya ke teman-teman lain tentang jurusan-jurusan tafsir yang ada di universitas mereka itu seperti apa. Jadi I'm so sorry for that, Anida nggak bisa jawab pertanyaan Kak Fauzan. Oke, itu untuk jawaban yang kedua. Karena pastinya setiap universitas itu punya plus minusnya tersendiri Kak Fauzan. Seperti itu. Nah, kemudian Anida langsung jawab yang ketiga tentang kontribusi ya. Kalau Anida pribadi, jujur Anida kalau ditanya tentang kontribusi, Anida tuh selalu bilang kayak gini, kalau misalnya Anida ditanya ya, Anida suatu hari nanti bakal pulang ke Indonesia atau bakal lanjut ke negara lain atau lanjut ke Turki. Anida selalu bilang kayak gini, hari ini Anida, Allah tuh sedang taruh dan didik Anida di Turki gitu. Allah, kenapa Anida sedang di Turki? Itu karena Allah ingin Anida bertumbuhnya ini di Turki gitu. Dapat pelajaran kehidupannya di Turki, di tempatnya di Turki. Nah, maka mau nggak mau Anida harus fokus dulu sama di mana Allah tempatkan Anida sekarang. Nah, terkait kontribusi Anida di mana, nantinya Anida akan jadi seperti apa dan lain sebagainya,
untuk sekarang kayak Anida lagi di fase gimana ya Kak Fauzan? Lagi di fase bahwa literally Anida pelan-pelan Anida coba untuk bikin lagi dan bangun lagi goal itu dan mimpi itu, tapi Aida tidak menisbahkan bahwa aku harus jadi A, aku harus jadi B, enggak kayak gitu. Jadi kayak yang sekarang itu Aida lebih ke kayak fokus sama apa yang Aida bisa lakukan. Misalnya, for example, Aida punya beberapa basic bahasa gitu semenjak di Turki gitu. Jadi kan mungkin teman-teman nanya apa yang didapatkan dari Turki. Kalau yang Anda didapatkan dari Turki itu salah satunya adalah kemampuan bahasa. Karena setidaknya minimal Anda bisa 4 bahasa gitu teman-teman karena ada di sini. Nah, terkait bahasa ini, maka itu menurut Anda juga salah satu hal yang bisa jadi privilege Anda sendiri gitu di masa depan. Nah, gitu. Tapi kalau Anida pribadi, Kak Fauzan, Anida tuh mimpinya adalah Anida ingin bangun sekolah. Jadi kenapa Anida sebenarnya daftar TDV itu salah satunya karena sebenarnya secara nggak langsung TDV ini punya visi dan misi yang sama sama Anida di masa lalu gitu. Aku tuh pingin banget gitu bisa ngerasain. Salah satu alasan Anida ya kenapa kayak Anida coba daftar beasiswa dan waktu itu Anida nggak daftar di Indonesia adalah Anida selalu bertanya, kenapa yang namanya kuliah itu perlu biaya yang mahal banget kayak gitu. Maksudnya, ini tuh pingin tahu di belahan dunia luar, apakah sebenarnya kita sebagai warga negara itu punya hak dan iya punya hak aja gitu buat merasakan pendidikan yang murah, yang nggak membebankan, yang nggak dijadikan bisnis dan lain sebagainya. Ini tuh salah satunya Anda pingin riset dan merasakan hal itu kayak gitu. Dan pada akhirnya iya gitu. Seperti poin pertama yang Anda sampaikan bahwa kita itu akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Dan itu yang Anda didapatkan, Kak Fauzan. Ketika Anda di sini, Anda coba research, Anda cari dan tanya sama teman-teman internasional lainnya, kira-kira kalau misalnya kuliah di negara kamu, kayak gimana sistemnya? Ada beberapa negara yang untuk warga negaranya itu, kalau misalnya sistem kuliah itu kayak student loan gitu. Jadi mereka itu kuliahnya gratis, dibiayai dulu sama pemerintah, nanti di masa depan ketika mereka udah dapat kerja, barulah di situ mereka pelan-pelan bayar gitu biaya kuliah mereka kayak gitu. Nah, kan ketika Anida tahu hal itu, maka Anida punya kayak sudut pandang baru ya dalam kayak natap kehidupan dan sebagai warga negara kayak gitu Kak Fauzan. Jadi Anida tuh pingin banget kontribusi apa Anida nggak tahu, tapi waktu dulu Anida pernah punya mimpi suatu hari nanti, mungkin insya Allah Anida bakal bangun sekolah, entah di Indonesia atau dimanapun, tapi Anida pingin banget sekolahnya ini yang basicnya internasional, yang ngajarin anak-anaknya banyak bahasa dan lain sebagainya, kemudian Islamnya juga kuat fondasinya, tapi Anida pinginnya gratis, kayak gitu. Nah, karena itu, waktu itu Anida coba, Anida tuh pingin banget ngerasain gimana rasanya sekolah dengan biaya yang gratis gitu supaya suatu hari nanti Aida juga bisa terapkan ini mungkin ke sekolah yang Aida bakal buat kayak gitu Kak Fauzan. Nah tapi kalau misalnya melihat dari alumni-alumni lain, misalnya alumni-alumni Turki lain ada yang ngapain uh, macam-macam kayak gitu. Ada teman-teman yang banyak bekerja di sini juga, ada yang misalnya jadi guru, kemudian ada juga yang lanjut S2 dan jadi akademisi juga ada juga yang pulang ke Indonesia dan mereka juga jadi guru. Sebenarnya lebih banyak ke jadi pendidik gitu kalau misalnya di jurusan ilahiyat ini. Jadi lebih ke pendidikan sih, lebih mendidik gitu, mendidik dan dididik kayak gitu. Jadi mungkin kayak gitu gambarannya. Wah, terima kasih banyak Kak Anida atas sharing-sharingnya. Siap, Kak Fauzan. Semoga Allah kemudah. Siap. Masya Allah. Kayaknya future plan-nya itu udah kakak masukin waktu di motivation letter-nya kemarin ya itu ya? Iya benar. Nah makanya itu Kak Elo, itu selalu bilang ke misalnya kayak teman-teman gitu. Kalau misalnya kalian mau daftar beasiswa itu sebenarnya itu gitu. Yang pertama kalian itu harus tahu dulu. Sebenarnya mimpi kalian itu apa sih gitu. Mimpi yang bikin kalian itu jadi ngerasa kayak kok aku kayaknya kayaknya nggak bakal mungkin deh bisa aku dapetin kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah punya mimpi yang nggak masuk akal itu, kadang teman-teman bakal ada di fase kayak bertanya, ini beneran nggak ya gitu aku punya mimpi kayak gini. Nah, ketika itu, saya itu waktu itu langsung mikir, siapa yang naruh mimpi itu di dalam hati Anida kayak gitu. Ya itu semua atas izin Allah gitu. Kenapa mimpi itu ada di hati Anida, terbesit dalam pikiran Anida gitu. Itu nggak mungkin kebetulan teman-teman kayak gitu. Dan pada akhirnya ketika udah punya mimpi itu, tinggal Anda minta ke Allah, ya Allah,
gimana jalannya Anida mungkin bisa capai suatu mimpi itu teman-teman. Dan pada akhirnya eh jadikan beasiswa itu tuh kayak sebagai wasilah aja gitu juga mungkin hal yang Anida ingin sampaikan ke teman-teman. Beasiswa ini tuh bukan tujuan akhir, tapi sebagai wasilah dan jembatan kita buat nyampe ke mimpi itu. Kalaupun suatu hari nanti mungkin jalannya teman-teman buat mencapai mimpi itu adalah lewat TDV ataupun lewat suatu beasiswa, alhamdulillah. Tapi kalaupun bukan lewat beasiswa, teman-teman, ketika teman-teman udah punya cita-cita dan mimpi, maka teman-teman gak bakal menyerah gitu. Karena teman-teman yakin, ya Allah bakal berikan dan bukakan jalan-jalan lain untuk capai mimpi itu. Kayak gitu, teman-teman. Jadi pada akhirnya, Anida waktu itu Anida pingin bikin sekolah, dan waktu itu Anida ketolak di beberapa beasiswa kayak gitu. Nah, ketolak itu bukan berarti karena Anida gagal, teman-teman, bukan gitu. Anida ketolak itu karena Allah itu lagi tempatkan Anida di tempat yang memang seharusnya. Kayak gitu juga mindset teman-teman yang harus teman-teman punya kayak gitu. Mulai dari sekarang, teman-teman bukan daftar beasiswa karena mau ikut-ikutan atau mau dibilang keren, mau ke luar negeri, mau kabur dari Indonesia. Itu bukan alasan yang baik gitu untuk punya mimpi. Tapi teman-teman literally harus punya mimpi dan jujur sama mimpi teman-teman. Bahkan kalau nggak punya mimpi sekarang, minta sama Allah, ya Allah, tolong gitu berikan aku mimpi gitu. Aku pingin punya mimpi, aku pingin punya impian. Dan ketika udah punya mimpi itu, teman-teman minta tolong juga sama Allah, ya Allah, tolong bantu hamba untuk capai mimpi-mimpi itu, entah lewat jalan apa. Dan kalaupun beasiswa yang sekarang ini, beasiswa TDV ini adalah salah satu wasilahnya, ada salah satu jembatannya, maka tolong bantu hamba buat dapatkan beasiswa ini. Kayak gitu, teman-teman. That's the point. Ya Allah, Masya Allah. Oke, Elok baru cek, kita udah 8:27, jadi waktu kita 30 menit lagi ya teman-teman, dan masih ada 6 pertanyaan lagi. Kanida boleh minum dulu, misal ini ya. Dari tadi That's udah okay. Minumnya di kamar, nggak apa-apa. ya, ngomong. Oke, selanjutnya Kak Virgia, silahkan. Iya Halo. Kak, terima kasih atas waktunya dan kesempatan. Izin bertanya Kak Anida, aku ada dua pertanyaan. Yang pertama, kalau misalnya ijazah atau rapot itu ada nama orang tua yang salah hurufnya gitu, sama akte itu ngaruh nggak Kak ke nanti pas penyeleksi berkas gitu. Nah, terus yang kedua, tadi kurang kedengeran yang kuota TDV yang keterima berapa ya Kak? Udah itu aja. Terima kasih Kak. Oke, yang pertama itu terkait nama. Menurut Anida itu sebenarnya yang pasti tuh kalau misalnya terkait nama salah itu kadang apa ya? How can I say? Permasalahannya itu nggak cuman di nantinya gitu. Bahkan mungkin di Indonesia juga kadang bermasalah nggak sih? Jadi menurut Anida kalau misalnya ada kesalahan nama dan lain sebagainya, sebelum nanti misalnya kakak jauh-jauh gitu harus harus misalnya ke Turki dan lain sebagainya, menurut Anida ketika di Indonesia diselesaikan dulu permasalahan itu supaya lebih tenang. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua tentang PDV itu biasanya keterima berapa orang, itu selalu berbeda setiap tahunnya. Anida waktu itu di 2020, setahu Anida dari berapa pendaftar, Anida kurang tahu, ribuan juga teman-teman. Yang keterima itu 8 orang, Masya Allah. Itu 2020. Nah, 2021 di angkatan Anida dari sekitar 2.300-an, 2.350 lebih gitu, yang keterima hanya 3 orang waktu itu. Anida dari Kalimantan Barat, kemudian teman Anida dari Sumatera Barat, dan dari Sulawesi, ya dari Sulawesi Barat, dan satu teman Anida dari Aceh. Jadi kayak literally kayak lintas Indonesia kayak gitu waktu itu di tahun Anida 2021. Kemudian kalau yang tahun terakhir ini 2020 berapa sekarang? 2024. Yang setahu Anida itu 4 yang keterima. Kayak gitu. Jadi kayak nggak bisa dibilang berapa kayak gitu kuotanya. Tapi to the point-nya Anida selalu bilang kalau yang Anida lihat ya dari tahun ke tahun itu selalu kurang dari 10 untuk beasiswa TDP. Wah, seru nih. Gitu teman-teman. Semoga menjawab. Gimana Kak? Mau menjawab? Kak Virgia. Iya Kak, sudah jelas. Terima kasih Kak Anida. Oke. Selanjutnya Kak Laili Tambunan. Silahkan.
Halo, kalau Eli Tambunan, oke, Ya, halo. boleh. Sebelumnya terima kasih buat Kak Elo sama Kak Anida udah diberi kesempatan buat bertanya. Saya ingin bertanya mengenai berkas yang diupload nanti. Nah, apakah boleh kayak berkas selain LOI sama CV itu apa boleh diupload ulang kayak recommendation letter, transkrip nilai sama yang semuanya apa boleh diupload tahun depan? Kan kemarin daftar juga, tapi nggak lolos gitu. Udah itu aja. Kalau Terima misal kasih. kalau misalnya ini berarti kan kakak bakal secara nggak langsung kakak jadi pendaftar di, maksudnya walaupun berbeda, bentar, menyiapkan kata-kata. Ini bingung nyusun bahasanya. Jadi kalau misalnya Kak Laili ini udah daftar di tahun sebelumnya, maka otomatis kan di tahun ini Kak Laili jadi pendaftar yang berbeda lagi nih gitu, walaupun mungkin di satu akun. Jadi menurut Anida boleh. Soalnya pasti beda kan gitu dari tahun ke tahun. Ibaratnya kayak mungkin CV kakak pasti mungkin ada yang dikurang dan ada yang bertambah. Kemudian LOI pun mungkin di tahun kakak yang sebelumnya dengan tahun yang sekarang keadaan kakak berbeda, mimpi kakak berubah. Itu semuanya possible. Jadi menurut Anda mungkin aja kok kalau diubah. Kalau untuk transkrip nilai gitu, Kak, kayak kan tanda tangannya kan tahun kemarin dari kepala sekolah gitu. Sistem Oh itu toleran. sebenarnya menurut Anda semuanya tuh harus baru sih kalau itu. Ini baru nggak pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita daftar di tahun 2024, for example, maka ya mau nggak mau kita juga berikan yang terbaru kayak gitu, 2024 juga kayak gitu. Semisal ya, semisal di Turki aja kayak gini. Jadi kalau misalnya di Turki itu, misalnya Nida mau bikin kartu bis nih, gitu. Jadi kalau misalnya bikin kartu bis itu harus menyertakan salah satunya itu Orange Belgesi. Orange Belgesi itu kayak em, nggak tahu bahasa Indonesianya. Kayak pokoknya tanda bahwa kita tuh adalah siswa gitu. Ada kertas yang menandakan kita itu adalah siswa. Nah, itu literally harus di hari itu juga. Jadi gini, kalau misalnya kita download ada aplikasinya kan. Nah, kalau misalnya kita mau download dokumen itu, kita harus download di hari yang sama. Jadi ada tertera bahwa dokumen ini diambil tanggal 28 Desember misalnya. 28 Desember 2025. Nah, ketika Anida mau bikin kartu bis itu, ya dokumennya itu juga harus di hari yang sama kayak gitu. Jadi kayak mereka benar-benar kayak harus yang terbaru kayak gitu kali. Jadi Anida sarankan kalau misalnya kakak daftar di tahun nanti 2025, maka sertakan juga yang baru banget kayak gitu. Jadi kayak memperbaharui semuanya. Itu kalau saran dari Aida. Tapi kalau misalnya mungkin Kak Laili itu nggak keberatan, mungkin Kak Laili bisa tanyakan juga ke teman-teman di tdvurdi.id. Mungkin mereka punya jawaban yang berbeda sama Anida, itu juga memungkinkan. Tapi saran dari Anida, perbaharui. Apa yang bisa diperbaharui. Oke? Okay? Baik, terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, 3 pertanyaan lagi. Selanjutnya Kak Ahmad Mursyid ya. Ahmad Mursyid boleh open mic-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Anida dan juga Kak Detok atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama itu, saya ini kan sekarang salah satu mahasiswa baru ya di salah satu kampus di Makassar, yaitu Universitas Hasanuddin, dan baru menyelesaikan 1 semester. Nah, apakah dalam kondisi seperti ini itu memungkinkan saya untuk mendaftar beasiswa TDP S1? Kemudian yang kedua, jikalau bisa, apakah transkrip nilai yang saya masukkan itu transkrip nilai pas SMA atau yang 1 semester itu? Mungkin seperti itu, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Kalau misalnya untuk Kak Ahmad sendiri sebenarnya konteksnya atau realitanya gitu, banyak banget teman-teman TDV itu yang mereka keterimanya tuh bahkan ketika mereka udah jadi mahasiswa kayak gitu. Misalnya nih kakak kelas Anida di tahun 2020 ada 2 orang yang lolos ke bursa. Itu satunya teman Aida dari UI,
udah semester 1, udah semester 2 juga. Waktu itu ternyata keterima TDV. Jadi berarti ya beliau sambil kuliah sambil daftar TDV juga. Terus ada juga teman Anida yang waktu itu teknik di Aceh dan udah semester 3 bahkan, tapi akhirnya keterima TDV, akhirnya ke TDV juga. Ada juga teman Anida yang UGM, yang UGM waktu itu beliau jurusan bahasa Arab kayak gitu, daftar TDV juga, keterima juga, dan pada akhirnya ini, masya Allahnya dia ambil dua-duanya kayak gitu. Jadi apakah memungkinkan untuk daftar atau enggak itu mungkin, cuman terkait pemberkasan itu menurut Anida karena kakak baru semester 1 mungkin bisa fokus berkas-berkas SMA-nya kayak gitu. Cuman apakah perlu disertakan juga yang ini apa namanya? Yang kuliah itu Anda kurang tahu jawabannya. Mungkin kakak bisa tanyakan ke tdpuri.id ya. Kumpulan kakak-kakak yang mungkin lebih paham kayak gitu. Itu jawaban dari Anida untuk saat ini. Bisa Oh dipahami iya, mungkin jawabannya? ya Kak, makasih. Sama-sama. Jadi kayak peluang itu selalu ada. Insya Allah. Ngomong. Oh, tambah lagi satu pertanyaan lagi. Ada tiga lagi terus ya. Tolong Kak Siti Fatimah. Ya, Iya, oke. terima kasih untuk Kak Elo dan Kak Nadia eh, atas kesempatannya. Izin bertanya ya, saya punya dua pertanyaan. Yang pertama, apakah di beasiswa TDV itu aplikasinya kayak sistem YTB, ada aplikasi TTBS kayak gitu, apa gimana? Terus yang kedua itu kalau boleh tahu visi misi yang lebih spesifik di TDV itu apa ya? Yang lebih menonjol itu apa gitu? Sudah, terima kasih. Maksudnya itu gimana visi misi TDV? Anida nggak paham pertanyaan kakak. Mungkin yang diharapkan TDV untuk kita itu apa gitu. Maksudnya kayak tujuan TDV memberi beasiswa Iya, gitu, atau maksudnya visi misinya TDV gitu? iya, visi misinya TDV yang diharapkan sama kita itu apa gitu. Bentar, ini lagi sangat audit. Oke, Atau bismillah. oh Mhm. ya udah. Oke. Eh, Gimana kalau bisa Anida jawab atau gimana? Spill sedikit aja Kak untuk Mm-mm. lengkapin di kelas mentoringnya aja gitu. Oke, Untuk iya visi. sih, benar banget. Ntar kita bahas di kelas mentoring itu teman-teman, tenang aja. Jadi kalau misalnya ini terkait visi misi itu panjang, kakak Aida bakal bahas insya Allah di kelas mentoring ini insya Allah. Tapi kalau misalnya tadi pertanyaan yang pertama, mm, 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 sebentar, berpikir. I need time to think sebentar. Perlu rehat bentar ya, satu, dua, tiga. Wait, tadi pertanyaan pertama apa? Kayak Anita langsung lupa. Oh, tentang ini ya, tentang ini websitenya. Jadi kalau misalnya ini Kak, tadi pertanyaannya, kalau misalnya beasiswa TDV itu dia punya website tersendiri gitu. Jadi apakah sama sama YTB atau enggak? Websitenya itu beda. Websitenya beda, tapi mungkin cara atau sistem mengisinya itu juga sama gitu. Misalnya kalau misalnya di beasiswa YTB itu teman-teman pertama harus bikin akun dulu, kemudian nanti bisa dilihat di situ apa aja yang harus diisi, dilengkapi, berkasnya diupload. Nah itu di YTB, TDV juga kayak gitu gitu. Tapi websitenya berbeda dan akunnya berbeda juga kayak gitu. Em, Oke, kalau misalnya terkait visi misinya TDV itu pastinya secara generalnya ya teman-teman yang mungkin Anda bahas sekarang adalah how can I say? Jadi TDV itu kan lembaga keagamaan gitu. Kalau misalnya kita pikir, kalau misalnya mereka lembaga keagamaan dan mereka ngeberi beasiswa um, ke banyak negara, itu kira-kira gimana gitu. Nah, Aya itu pernah dengar bahwa dari dulu emang Turkus Money itu teman-teman punya sistem yang mana mereka itu uh, kan dulu tuh kayak pendidikan itu ini ya teman-teman kayak berkualitas banget gitu. Semasa mungkin dulu ketika di masa Turki Utsmani gitu, di masa Ottoman Empire. Nah, itu kayak gitu. Nah, jadi pada akhirnya mereka itu
coba cari cara gimana caranya anak-anak yang terbaik dari belahan dunia itu datang ke mereka untuk belajar, mereka didik, mereka beri ilmu, dan pada akhirnya mereka anak-anak yang udah dididik ini bisa balik ke negara mereka atau nyebar ke seluruh dunia dengan ilmu yang udah mereka berikan kayak gitu. Itu mungkin salah satunya gitu. Kenapa mereka memberikan kita beasiswa kayak gitu. Jadi Anda juga pernah dengar. Jadi TDV ini salah satunya mereka itu ingin memperkuat lagi gitu peradaban Islam yang ada di dunia ini. Nah, salah satunya kalau misalnya suatu peradaban itu mau bagus dan mau berkualitas, maka salah satunya hal yang harus banget diperbaiki itu adalah kualitas pendidikannya, gitu. Jadi salah satunya dakwah mereka gitu. Salah satu dakwah mereka untuk bikin Islam nih jadi lebih ini lagi nih, lebih kuat lagi. Itu adalah salah satunya lewat bidang pendidikan. Karena itu salah satunya gitu, salah satu alasan yang mereka coba em, panggil gitu. Kira-kira ada nggak nih anak-anak dari luar negeri yang mereka kualitasnya bagus-bagus gitu. Mereka punya potensi yang baik gitu. Mereka panggil, ayo datang ke Turki, belajar, dan suatu hari nanti pakai ilmu yang udah kalian ambil ini, udah kalian pelajarin, bangun negara kalian, bangun lingkungan kalian. Something like that. Itu yang mereka inginkan. Intinya adalah semua pemberi beasiswa itu pingin feedback ya teman-teman dari kita. Seperti selalu ada simbolis mutualisme gitu. Pokoknya sistem mutualisme itu selalu akan ada gitu dalam kehidupan ini. Jadi salah satunya ya beasiswa gitu. Kenapa mereka memberi beasiswa? Karena pasti ada yang mereka harapkan dari kita. Kayak gitu kan. Kita jadi jembatan gitu antara kita, Turki dan Islam dan Indonesia. Bagaimana Kak Siti Fatimah? Terima kasih. Menjawab. Ya. 15 menit lagi ya teman-teman waktunya. Sekarang, tambah satu pertanyaan lagi. Gak apa-apa, masih ada insya Allah. Kak Yuliana, silakan ya. Halo, Kak Yuliana. Apakah Yuliana ada di sana? Oke, lanjut Kak Farishi aja ya. Kak Farishi. Oke, silakan. Kak Farishi, halo. Suaranya tidak kedengaran ya. Mohon maaf ya. Iya, ada ini ya problem ya audionya. Boleh sampaikan di chat kalau begitu. Boleh-boleh ketik aja ya Kak, pertanyaannya silakan. Sambil nunggu Kak Farishi ngetik pertanyaannya, silakan Kak Azhar Zulfa. Azhar Zulfa dulu untuk open mic, untuk bertanya. Silakan Kak. Makasih Kak. Sebelumnya makasih Kak. Ini mau nanya, kalau nggak pakai sertifikat nggak resmi boleh nggak? Bisa nggak? Itu maksudnya apa? Sertifikat apa? Sertifikat sekolah. Apa mungkin Sertifikat? belum daftar? Bentar, aku nggak paham. Sertifikat resmi dan nggak resmi itu apa maksudnya? Adakah sertifikat nggak resmi? Ya mungkin belum kedaftar sama Apa tuh? Nggak kedaftar apa? dinas mungkin. Memang sertifikat harus terdaftar ke dinas lah. Aku baru tahu. Gimana Kak? Kalau nggak resmi ya? Gimana Kak Azhar? Aku masih belum paham maksudnya sertifikat resmi itu gimana. Kalau ijazah, misalnya ijazah, ya ijazah harus resmi. For example, oke itu masuk akal pertanyaannya. Tapi kalau ijazah, tapi kalau sertifikat, apakah semua sertifikat itu dikeluarkan?
kayak gini. Maksudnya kalau sertifikat itu biasanya kan dikeluarkan nih, misalnya Kak Azhar ikut misalnya suatu lomba ataupun misalnya kayak suatu kegiatan itu kan emang ada sertifikatnya gitu. Jadi Ya, terkait resmi itu ya resmi dari lembaganya kayak gitu. ya Kak, makasih. Satu lagi Kak, Oke, apa itu? ada beasiswa Tafid gak Kak? Beasiswa tahfiz. Gimana itu maksudnya? Boleh diperjelas? Maksudnya kayak ngandelin Tafidnya gitu, gimana Kak? Jalur Tafid, jalur Tafid. Oke, kalau misalnya untuk beasiswa Turki, Anida kurang paham secara keseluruhan kayak gimana, karena Anida belum pernah ikut gitu. Kalau misalnya pun ada gitu, Anida kurang tahu. Mungkin ada ya, Kak, bisa jalur tahfiz, Anida kurang paham kalau kayak gitu. Cuman kalau misalnya untuk beasiswa TDV sendiri, untuk stepnya itu semuanya itu sama kayak gitu. Kalau yang setahu Anida ya, kita pertama kita harus kalau misalnya kita keterima seleksi berkas, nah di seleksi berkas ini misalnya kita punya sertifikat, misalnya teman-teman hafal 30 juz dan lain sebagainya, Ya. ya teman-teman bisa sertakan di situ gitu. Nanti ketika wawancara ya mungkin mereka bakal tanya, bakal interview juga terkait itu. Tapi kalau yang khusus cuman mengandalkan tahfiz, Anda kurang tahu ya. Mungkin ada gitu, tapi bukan beasiswa TDV atau YTB atau ISDB, mungkin bukan itu jalurnya. Kayak gitu. Tapi kalau TDV tuh semuanya tuh sistemnya adil mereka. Oh, makasih banyak Ya, Kak. ya sama-sama. Oke. Ngomong tadi Kak siapa ya? Oke nih, Kak Farishi udah ketik pertanyaannya, aku izin bacain ya Kak Anida. Pertanyaan saya kan masih SMA Kak. Terus di SMA saya minta transkrip nilai itu belum dibolehin, soalnya belum lulus. Terus katanya disuruh pakai rapor. Apakah boleh Kak rapor sebagai pengganti dari transkrip nilai atau ijazah? Terus pertanyaan kedua, di TDV kan salah satu keunggulannya kan setiap liburan musim panas dikasih tiket pulang. Nah, itu cuma pulangnya aja atau juga dikasih tiket PP Kak? Terima kasih. Silakan Kak Anida untuk menjawab. Oke, bismillah. Kalau jawaban yang kedua itu PP, pulang pergi gitu. Tiket dari Istanbul ke misalnya Jakarta, pasti ke Jakarta sih sebenarnya kalau Indonesia biasanya. Istanbul, Jakarta, Jakarta, Istanbul, kayak gitu. Nah, terkait yang tadi, yang transkrip nilai itu, Nida bahas tadi di bagian pemberkasan itu, transkrip nilai itu maksudnya kayak gimana? Transkrip nilai itu, teman-teman, bagi teman-teman yang udah lulus dan udah punya ijazah, maka ya itu gitu. Maksudnya transkripnya itu udah ada di ijazah, maka pakai yang itu. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang kelas 12, maka pakai nilai rapot. Nah, nilai rapotnya ini seperti apa? Nilai rapot itu teman-teman kumpulkan dulu. Nilai rapot teman-teman semester 1 kelas 10, semester 2 kelas 10, semester 1 kelas 11, semester 2 kelas 11, semester 12 kelas 1, semester 1 kayak gitu. 5 kan harusnya 6 nih total semester kita ibarat di SMA tuh 6. Nah, 5 semester ini teman-teman jadikan satu nilai. Bikin jadi transkrip nilai itu kayak gitu. Dan waktu itu sekolah Hanida juga nggak ngeluarin masalah transkrip nilai ini. Jadi makanya seperti yang tadi jawaban yang pertama Anida disampaikan bahwa transkrip nilai itu karena Anida tidak bisa mengandalkan sekolah, maka apa yang harus Anida lakukan adalah yang pertama, Anida bicarakan bahwa sekarang Anida sedang proses mendaftar beasiswa yang mana salah satu berkasnya itu tuh seperti ini, kayak gitu. Seperti ini yang diminta. Nah, karena sekolah itu masih belum memfasilitasi kita, teman-teman, maka Anida minta izin sama pihak sekolah. Apakah Anida bisa buat transkrip nilai Anida sendiri? Tapi harus dalam konteks itu udah izin ya, izin sama pihak sekolah. Nah, akhirnya Anida rancang sendiri, Anda bikin sendiri sesuai dengan apa yang dirapot 100%. Ketika udah, baru Anda sampaikan ke sekolah, pihak ke sekolah, peace. Anda sampaikan ke pihak sekolah untuk diresmikan. Kayak gitu, teman-teman. Jadi pada akhirnya transfer nilai itu pakai kopnya sekolah. Kayak gitu. Jadi sekolah belum menyediakan, maka Anda minta izin dulu sama sekolah untuk bikin sendiri. Setelah udah Anda bikin sendiri, Anda lihatkan ke sekolah untuk diperiksa, baru kemudian mereka resmikan. Dan pakai itu Anda waktu itu. Itu kira-kira jawabannya.
Gimana? Ah, mic-nya ini. Mic-nya nggak bisa ya, lupa. Oke, come on, Ditsi. Udah semua terjawab ya, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sekarang waktunya 8.50 karena pertanyaan sudah terjawab semuanya. Oh iya, Kak Ella, boleh Anida sedikit tambahin mungkin? Sedikit aja. Oke. Tadi ada yang masalah terkait jalur tahfiz kayak gitu. Nah, maksud Anida di sini teman-teman, kalau misalnya hanya mengandalkan tok jalur tahfiz itu Anida belum pernah dengar gitu untuk beasiswa TDV. Tapi di sini Kak Laili ada bilang kalau bisa jalur tahfiz. Soalnya kemarin aku jadiin topik LOE dan lolos berkas. Nah, ini kan berarti Kak Laili pun harus menjalani dulu nih proses berkas kayak gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Mau kalian punya tahfiz, mau kalian punya haflan dan lain sebagainya, kalau untuk beasiswa TDV itu semua stepnya itu sama gitu. Nah, tapi mungkin teman-teman yang punya hafalan dan lain sebagainya, ya bisa disertakan entah yang lewat sertifikat ataupun mungkin dijelaskan di esai itu juga bisa mungkin kayak gitu. Itu tambahan aja Kak Elo. Terima kasih banyak Kak Elo. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah ada di penghujung ini. Udah dari tadi siang banget sampai sekarang hampir pukul 9 malam, Masya Allah. Teman-teman antusiasnya luar biasa sekali. Ella doakan semoga usaha teman-teman dengan ikut webinar seperti ini dan juga nanti kalau mau daftar kelas mentoringnya juga um, itu akan membuahkan hasil yang manis ya. Pokoknya insya Allah akan dikasih yang terbaik lah menurut Allah gitu. Dan by the way, untuk kelas mentoring kita dengan Kak Anida juga, dan juga beasiswa Imam Hatib juga yang SMA, kita akan mulai di awal Januari ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen lebih intensif, pengen bener-bener dibimbing step by step sama Kak Anida ya, boleh banget untuk daftar ya. Caranya boleh dengan chat Min Abla, admin WhatsApp. Nanti akan dibalas di jam kerja. And then kalau teman-teman butuh penerjemah tersumpah juga, Melek Beasiswa juga menyediakan jasanya. Jadi teman-teman boleh juga untuk langsung chat Min Abla. Gitu. Sebelum Oke. kita tutup, Elok Abla, halo. Suaraku kedengeran? yay. I'm coming back Hai, ya. Yay. oke. Di Q&A udah selesai, Alhamdulillah teman-teman. Terima kasih banyak Kak Anida. Tapi sebelum kita tutup ya, aku mau share sedikit dulu kepada teman-teman semuanya. Ini hanya contoh-contoh aja. Jadi di mentoring Melek Beasiswa itu udah banyak alumni-alumninya yang Alhamdulillah lulus juga gitu ke beasiswa-beasiswa di Turki kayak gitu. Nanti ini ada cuma beberapa aja yang bisa kita dapat foto dan datanya. Nanti semoga teman-teman di sini yang masih hadir 54 orang ini semoga bisa jadi salah satu ya alumni-alumni mentoring Melek Beasiswa yang bisa aku bangga-banggakan. Nanti semoga foto teman-teman lah di sini yang bakal dipajang gitu ketika ada webinar atau ada seminar ya. Amin ya robbal alamin. Jadi nanti kalau teman-teman mau daftar kelas mentoring silahkan banget karena udah dikit lagi kita mulai sama Kak Anida ya. Di minggu pertama Januari insya Allah ya silahkan daftar, silahkan chat admin WhatsApp. Dibalasnya nanti kalau udah apa namanya jam kerja seperti itu ya. Bisa langsung chat atau langsung scan QR code ini. Jadi terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak khususnya kepada Kak Anida yang udah sharing pada malam hari ini luar biasa udah mau berapa jam ini. Allah Razi Olsun Kak. Jadi semoga ilmunya jadi bermanfaat dan amal jariah bagi kita semua. Untuk teman-teman semuanya, coba daftar dulu ya seperti udah dipesankan sama Kak Anida tadi. Masalah wawancara dan lain-lainnya nanti kita pikir. Yang penting teman-teman daftar dulu karena pendaftarannya hanya dibuka 1 kali setahun. Kalau tidak daftar tahun ini berarti tahun depan itu pun kalau kita masih punya umur ya. Dan kalau umur kita juga masih cukup karena beasiswa TDV juga punya maksimal usia seperti itu ya. Nanti lebih lanjut ngobrol sama Kak Anida akan mentoring di kelas beasiswa TDV seperti itu. Jadi silahkan segera karena kita akan mulai kelas. Jadi kalau kalian terlambat daftar kelas ya udah nanti berarti bakal ketinggalan juga materi-materi seperti itu ya. Oke, thank you so much Kak Anida. Apakah ada closing statement? Silahkan sebelum kita tutup. Apa ya closing statement-nya? Ini aja sih kepada dia apa? Kayaknya tadi di pertanyaan-pertanyaannya udah jawab dengan
closing statementnya udah tergabung di jawaban-jawaban itu gitu. Cuma mau bilang kayak teman-teman kayak gitu, lebih ke kita coba jadi manusia yang paham dan bersyukur kayak gitu aja sih. Lebih kayak, for example, teman-teman, satu hal yang Anida ngerasa banget ketika Anida tinggal di Turki sama perbedaan Anida tinggal di Indonesia ya teman-teman adalah Anida sadar bahwa alhamdulillah kita punya rasa aman kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di Turki sekarang, teman-teman bisa lihat sendiri banyak teman-teman dari Suriah, dari Palestina itu ada di depan mata teman-teman. Jadi kayak teman-teman bisa lihat gitu bahwa di belahan dunia sana itu banyak teman-teman yang lari dari perang, nggak bisa belajar, nggak bisa sekolah gitu, harus pergi dari negaranya dan lain sebagainya. Makanya Anida cuman, mungkin ini nggak berhubungan sama beasiswa, cuman Anida mau bilang ke teman-teman bahwa uh, jangan sampai kita salah gunakan nikmat aman yang lagi Allah berikan ke kita teman-teman. Jadi hari ini teman-teman belajar tentang beasiswa, alhamdulillah belajar juga tentang hal lain. Dan satu hal lagi, mungkin Anya pakai ini, Anya pakai kafe ya, alhamdulillah. Anya cuma mau bilang teman-teman, ada pesan dari Ustadz Anida. Waktu itu Anida tanya cara kita buat bantu teman-teman kita yang di Palestina ataupun bantu teman-teman kita yang di luar sana itu caranya gimana sih gitu. Akhirnya Ustadz Anida bilang kayak gini, cara bantu mereka itu bukan dengan donasi sebenarnya atau dengan kayak kalian ngeberiin baju ataupun mungkin apa itu sebenarnya bukan cara utama buat membantu teman-teman kita yang lagi di luar sana teman-teman. Tapi kata Ustaz Anida, cara terbaik dan cara terharus yang kalian lakukan adalah jadi ahli di bidang kalian masing-masing. Contoh, kalian sekarang lagi ada di bidang bisnis, for example, maka coba pelajarin bidang bisnis itu dengan ya sebaik-baiknya, jadi ahli di bidang itu teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman lagi entah interest dalam hal agama ataupun mungkin kayak dokter dan lain sebagainya, maka jadi ahli di bidang itu. Kenapa? Karena suatu hari nanti mungkin dari rahim teman-teman yang perempuan ataupun mungkin teman-teman yang laki-laki nanti bakal jadi ayah dan lain sebagainya, nanti punya anak. Dan bisa jadi dari wasilah anak-anak kalian lah gitu. Mereka bakal jadi pemimpin-pemimpin yang baik ataupun mungkin ada yang jadi penjaga penjara, jadi penjaga penjara yang adil, kemudian jadi hakim yang adil dan lain sebagainya. Jadi ya, life not just about beasiswa, beasiswa adalah salah satu wasilahnya, dan ya, semangat teman-teman, semoga Allah permudah. Terima kasih, Kak Masya Fadia juga terima Allah. kasih banyak. Aku yang harus terima kasih banyak ya sama Kak Anida ya. Selalu insightful banget ya. Aku jadi pengen nangis sekarang. Luar biasa banget ya tadi ya. Bener aku berkaca-kaca. Sorry. Amin ya. Semoga tadi kita juga bisa jadi wasilah ya. Bisa nanti anak cucu kita ke depan bisa jadi pemimpin yang baik ya dan adil. Maaf ya semuanya. Oke, thank you so much Kak Adida. Pokoknya terima kasih 1000 juta kali ya Allah Razi Olsun teman-teman semuanya. Semoga kita juga di sini nanti. Pokoknya tujuannya adalah untuk menuntut ilmu ya, luruskan niat untuk menghilangkan kebodohan ya. Jadi juga biar kita juga biar bisa jadi ibu yang cerdas, juga bisa jadi nanti ayah dan pemimpin yang cerdas dalam rumah tangga dan kehidupan kita pastinya ya. Oke, kalau gitu, gitu aja ya. Aku pengen nangis soalnya udahan. Oke. Kalau gitu, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Razi Olsun, Kak Anida. Bye-bye Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak, Kak Dadah. Fadia, Kak Ella. Kasih ya. Assalamualaikum. Makasih ya, Kak. Makasih, Mas, Kak.